Heyo, welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Gimana kabar kalian? Sehat terus ya? Di video kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari This Newbie The Strong. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf, jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Cerita dimulai dari Jeju yang berpikir, jika kesulitan lantai 3 sama, maka kelemahan Guardian akan sama. Patung Guardian di lantai 3. Orang-orang sering mengatakan percobaan yang sebenarnya dimulai dari sini. Tingkat kesulitan rendah berarti satu patung, sedangkan ini adalah dua patung. Jika dua patung itu adalah kesulitan tinggi. Tetapi, jika kamu tidak menjatuhkan keduanya secara bersamaan, maka yang jatuh akan mulai hidup kembali. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Para patung mulai menyerang dengan mengayunkan tombaknya. Kedor yang terkena serangan dari patung tersebut terhempas begitu jauhnya. Kedor bertanya, kekuatan macam apa itu? Namun Kedor kembali bertanya, di mana Kim Jae-ju berada? Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Dan salah satu penonton mengatakan kalau dirinya melihat Kim Jae-ju ada di sana. Di saat Kim Jae-ju mau mendekat, salah satu guardian menyerang dengan menggunakan perisainya. Melihat hal itu membuat Kedor menjadi terkejut. Setelah menyerang menggunakan perisai, patung tersebut mengangkat perisainya dan ternyata Kim Jae-ju tidak ada di sana. Di sisi lain, Kim Jae-ju sudah berada di belakang patung tersebut. Lalu Kim Jae-ju segera meloncat dan menyerang patung tersebut dengan menggunakan kapaknya. Kedor yang melihat pertarungan antara Kim Jae-ju dari jauh merasa takjub. Setelah itu, salah satu patung tersebut yang melihat hal itu segera membantu kawanannya. Kim Jae-ju yang melihat itu berpikir bahwa dirinya tidak ada waktu. Dikarenakan patung tombak akan kembali hidup jika aku hanya duduk-duduk saja. Jadi dirinya tidak bisa membiarkannya hidup kembali. Setelah itu, Kim Jae-ju berlari ke arah patung tersebut dan segera menyerang kakinya dengan menggunakan kapaknya. Melihat hal itu membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Setelah itu, Kim Jae-ju kembali menyerang patung tersebut dengan menggunakan kapaknya. Setelah terkena serangan dari Jae-ju, patung-patung tersebut segera jatuh ke tanah, lalu Jae-ju pun turun ke bawah. Tidak lama kemudian, Kedor pun menghampiri Jae-ju. Lalu Kedor bertanya, Jae-ju, siapa sebenarnya dirimu itu? Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Namun, tidak lama kemudian, patung tersebut kembali hidup. Melihat hal itu, membuat Kim Jae-ju terkejut, lalu Jae-ju menyuruh Kedor merunduk. Mendengar hal itu, dia juga menoleh dan ternyata ada serangan yang sedang menuju ke arahnya. Melihat hal itu, Kim Jae-ju pun menghindari Kedor dan segera mendorongnya hingga terjatuh ke dasar tanah. Dan akhirnya, serangan dari patung tersebut berhasil dihindari. Lalu mereka berdua melihat ke arah patung tersebut. Para penonton bertanya, apakah itu nenek Hong Kong? Wow, nenek Hong Kong nggak tuh? Dan penonton tersebut menyuruh Jeju untuk membunuh patung itu. Melihat hal itu, Jeju berpikir bahwa mereka akan melemparkan tombak, dikarenakan hanya menjatuhkan mereka bukanlah akhir dari pertarungan. Jadi mari kita selesaikan mereka. Jeju berlari dan segera meloncat. Setelah itu, Jeju segera bersiap-siap dan berlari ke arah patung tersebut. Jeju segera meloncat dan menyerang dengan menggunakan kapaknya. Patung tersebut yang terkena serangan dari Jeju pun terbelah. Salah satu patung tersebut yang melihat hal itu segera menyerang Jeju dengan menggunakan tangannya. Namun, serangan tersebut berhasil dihindari oleh Jeju. Jeju berpikir tidak ada ruang di sini untuk menghindar. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Dikarenakan dirinya tidak punya waktu untuk berpikir. Sebelum patung yang rusak itu kembali hidup, jadi aku harus cepat mengakhirinya. Lalu, Jae-ju segera menyerang patung tersebut dengan menggunakan kapaknya kembali, sehingga membuat retakan di tangan patung tersebut. Setelah itu, patung tersebut pun hanya segera terjatuh, dan akhirnya patung tersebut berhasil dikalahkan olehnya. Tidak lama kemudian, sistem panel muncul dan memberitahu bahwa kamu telah menyelesaikan trial, dan bermacam-macam pemberitahuan dari sistem panel bermunculan. Jeju bisa melakukannya dengan strategi asli dirinya. Ya, itu harus mematahkan mata merah yang merupakan kelemahan dari patung tersebut. Tapi dirinya juga bisa menghancurkan patung-patung itu. Jeju berkata, bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan begitu aman? Dan
Apakah itu terlalu lama? Mendengar perkataan dari Jeju membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Jeju bertanya, tapi portalnya kenapa tidak muncul? Melihat reaksi dari Kim Jeju membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Jeju berpikir, dirinya harus melakukannya dengan sangat baik. Sehingga dirinya harus berpura-pura tidak tahu banyak sesuatu sekarang. Melihat hal itu, Kedor berkata bahwa tunggu sebentar. Mendengar panggilan dari Kedor, Kim Jeju bertanya, ada apa? Bisakah kita berbicara sebentar, ucap Kedor. Namun Jeju berpikir, dirinya telah membuang banyak waktu di lantai 3. Jadi dirinya ingin cepat naik ke lantai selanjutnya. Lalu Jeju meminta maaf, tapi mungkin lain kali. Akan ada kesempatan nanti, dan segera pergi meninggalkan Kedor. Melihat hal itu, Kedor merasa tersingkir, ya semacam diabaikan. Tidak lama kemudian, Kim Jeju pun tiba. Di sini Mimin gak tahu ini di mana, mungkin semacam tempat orang berdoa ya kayak kuil gitu. Lalu Jeju berjalan menuju kuil tersebut dan segera mengambil dan membuka gulangan itu. Gulangan tersebut memberitahu bahwa kami sedang menunggu kehancuran kami. Cerita orang-orang yang kelaparan dan arwah para prajurit yang gugur berkeliaran di sekitar kekaisaran. Tahun 957 pada masa kerajaan Astroad, Kaisar gila menyembunyikan bel kemenangan saat dia memenggal jenderal muda yang telah kembali. Alasannya sederhana, dia tidak mendengarkan dan bertarung sendirian, jadi dia dieksekusi. Jika seorang petualang membaca teks ini, izinkan aku memberitahumu satu hal, jangan pernah membuat kaisar marah. Melihat hal itu membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Sudahkah Jeju berpikir bahwa dirinya jelas tidak tahu apa artinya sekarang? Tapi, ini adalah petunjuk tentang lantai 5. Dan pertama-tama, aku akan memeriksa hadiahnya sebelum naik ke lantai 4. Melihat hal itu membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Tidak lama kemudian, muncullah sebuah kotak dan ternyata hadiahnya hanya satu kantong koin. Melihat hal itu, para penonton berkata bahwa itu sesuai prediksi mereka. Dikarenakan mereka telah memberi terlalu banyak hadiah di lantai 1 dan 2. Jadi ini adalah jumlah yang normal. Di sisi lain, Kim Jeju sedikit terkejut dikarenakan hadiah yang ia dapatkan di lantai 3 hanya berisi satu hadiah. Biasanya, Kim Jeju mendapatkan 3 hadiah dalam level kesulitan yang sulit. Lalu Jeju membuka hadiah tersebut dan ternyata hadiahnya tersebut berisi 5.000 koin. Kim Jeju sedikit terkejut dikarenakan dirinya tidak mengira akan mendapatkan 5.000 koin sebagai hadiahnya. Sedangkan salah satu penonton yang menyaksikan hal itu juga ikut terkejut. Kim Jeju berkata bahwa dirinya khawatir ketika hanya ada satu hadiah, tetapi hadiahnya sangat banyak. Mendengar perkataan dari Jeju, salah satu penonton mengatakan bahwa dirinya menertawakan betapa biasanya itu hanya aku yang benar-benar menangis karena cemburu. Lalu Jeju membuka sistem panel, dan ternyata penonton sedang menonton saat ini adalah 211, sedangkan mengikutnya adalah 138. Dan koin yang Jeju miliki adalah 5.608 koin. Jeju tidak menyangka dan mengira bahwa peningkatan penonton pasti berasal dari chatroom. Dia mengira bahwa peningkatan penonton pasti berasal dari chatroom Hainyeon Shop yang biasanya kita panggil Kedor. Dan 5.600 koin. Jika hanya ada koin di saat lantai 5, maka masih banyak lagi yang harus dipelajari tentang teknik sihir. Namun tiba-tiba, para penonton memberitahu, bukankah Popoy sudah agak sepi sejak lantai 2? Jika kamu pengasuh mereka, maka perhatikanlah mereka. Sebenarnya, sepertinya mereka sudah mati. Mendengar pemberitahuan dari penonton membuat Jeju terkejut. Lalu Jeju bertanya, apa maksudnya itu? Setelah itu, Jeju menghampiri Popoy dan bertanya, apakah mereka sakit? Adakah yang tahu mengapa mereka bertingkah seperti ini? Mendengar hal itu membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Namun Jeju berpikir bahwa mereka memakan semua cangkang kura-kura di lantai 2. Lalu Jeju mengambil batu kristal dan memberikannya kepada Popoy. Jeju tidak pernah mengira penyebab Popoy bisa jadi seperti ini itu dikarenakan mereka sangat kelaparan. Tiba-tiba muncul pemberitahuan dari sistem panel. Melihat hal itu, dia juga berterima kasih atas sponsornya dan bertanya, apa lantai 5? Melihat reaksi dari Jeju membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Lalu Jeju berkata kepada para penonton bahwa dirinya akan pergi ke lantai 4
karena dirinya sedang tidak enak badan. Di sisi lain, Kedor berlari menghampiri Jeju. Melihat hal itu, Jeju berkata bahwa dirinya punya sedikit keadaan darurat sekarang. Kedor tahu itu sedikit merepotkan untuk berbicara denganmu. Tapi sepertinya aku masih harus mengucapkan terima kasih dikarenakan dirinya telah berhasil menyelesaikannya tanpa cedera berkatmu. Jadi Kedor berterima kasih banyak. Mendengar hal itu membuat Jeju tersipu malu. Lalu Jeju berkata, pasti, kapanpun ada kesempatan. Tidak lama kemudian, Jeju pun segera pergi meninggalkan portal. Munculnya pemberitahuan sistem panel yang mengatakan bahwa trial keempat nanti akan segera dimulai. Melihat pemberitahuan dari sistem panel, membuat Jeju sedikit terkejut dikarenakan mereka bilang terjebak. Tapi pasti mereka tahu berarti aku akan mati. Bahkan jika aku mendapatkan makananku dengan koin. Terjebak di lantai ini adalah hukuman mati. Lalu Jeju segera berjalan menuju dinding tersebut. Dikarenakan harusnya ada 100 kristal untuk kesulitan yang gitu sulit. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Lalu Jeju akan memeriksa entry toko. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu entry toko adalah semacam proses memasukkan data ke dalam sistem atau database perusahaan, baik secara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Entry toko lantai 4 tidak seperti lantai lainnya, memiliki berbagai macam makanan dan item penting untuk memikat pengguna. Bukan sekadar senjata dan item pertahanan, lantai 4 adalah pertarungan melawan waktu. Jadi, jika aku terlalu nyaman karena pilihan makanan dan jangka waktu yang lama, serta itu akan membuang-buang waktuku saja, maka aku pasti akan mati karena terjebak di sini. Dan lagi pula tidak ada yang benar-benar aku butuhkan saat ini. Jadi aku akan menyimpan koinku saja. Lagi pula, aku tidak punya banyak waktu. Lalu Jeju berkata bahwa dirinya ingin menyimpannya untuk nanti. Ditambah lagi, bayiku ini sedang sakit. Di lantai 4, aku harus menggunakan huruf-huruf dalam kristal untuk menemukan pola dan menemukan warna yang tepat. Kristalnya baru akan berwarna setiap kali kamu menyentuhnya. Dan ini adalah aturan dasar. Untuk berpikir bahwa aku akan berjuang karena ini. Kristal dengan simbol ini memiliki urutan warna yang berbeda-beda. Pada awalnya, itu merusak otak. Dikarenakan mengapa semua surat ini yang belum pernah kulihat atau kudengar sebelumnya. Jadi metode yang aku putuskan adalah mengganti huruf dengan angka agar lebih mudah dihafal. Dan itu pasti mulai menjadi lebih rumit dari sini. Sesuatu yang sangat mengganggu di lantai 4 adalah kristal yang bahkan tidak kamu sentuh juga bisa berubah warnanya. Namun bagiku, ini hanya sedikit kubus ruby yang mengganggu untuk dipecahkan. Tidak lama kemudian, barisan pertama kristal yang menempel di dinding berhasil dia samakan. Jeju merasa senang dikarenakan satu baris batu kristal berhasil dia selesaikan. Bagus, semuanya berjalan seperti yang aku ingat. Jika aku terus seperti ini, maka aku bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 jam, tidak dalam setengah jam. Lalu Jeju berkata kepada penonton bahwa dirinya akan melakukan sisanya. Dan batas waktu tersisa adalah 5 jam, 53 menit, 22 detik. Tidak lama kemudian, Jeju pun berhasil menyelesaikan trial lantai 4. Dan sistem panel muncul, serta memberitahu bahwa trial telah selesai. Jadi pintu kelima telah terbuka guys. Tiba-tiba, muncul sistem panel pemberitahuan yang memberitahu berterima kasih atas sponsornya. Namun di Zoom jelaskan bahwa dirinya bukan bagian dari Mensa ataupun apapun itu. Jeju berpikir bahwa dirinya bisa menyelesaikan itu dikarenakan dirinya hanya mengingat jawaban yang tersangkut di kamarnya. Namun user The Love Name telah mensponsori 500 koin pengguna. Lalu Jeju kembali berterima kasih kepada semuanya. Dan dirinya akan memeriksa hadiah dengan sangat cepat dan segera melanjutkannya kembali. Lalu muncullah sebuah kotak hadiah yang berisi satu kantong koin. Dan ternyata, isi dari kantung tersebut adalah 5.000 tas koin. Jeju merasa senang dikarenakan dirinya telah mendapatkan total 10.000 koin pengguna. Jadi dirinya bisa mendapatkan buku keterampilan tingkat pahlawan. Namun Jeju harus cepat dikarenakan Popoy sedang tidak enak badan. Jadi, ia segera menggendong para Popo itu, karena dirinya akan segera pergi ke lantai 5 sekarang. Dirinya masih di pihak yang cepat, tidak masalah, aku tidak harus terburu-buru sendiri. Lagi pula, dirinya hanya harus menunjukkan bahwa aku tidak tertandingi di lantai 5 ini. Jeju segera memasuki portal,
Lalu sistem panel muncul. Dan kamu akan memiliki salah satu tokoh dunia yang hancur, yaitu asteroid. Dan ada satu orang selain kamu yang juga memiliki sosok lain. Cara menyelesaikan trial lantai 5 ini ada dua. Yang pertama, mencapai akhir yang dipilih atau membunuh player lain. Di sebuah kerajaan, pada tahun Kekaisaran 944, 20 Februari, dirinya sekarang berumur 10 tahun. Dirinya meminta ayahnya untuk menangkap binatang ajaib sebagai hadiah ulang tahun. Namun, bukannya diberi hadiah, dirinya malah mendapatkan tamparan di wajahnya. Tatapan menghina kakak laki-lakinya menusuk dalam hatinya dan dirinya bertanya, apa sebenarnya salah dirinya? Pada tahun kekuasaan Kekaisaran 944, 22 Februari, dirinya membuat ruang rahasia di bawah kamarnya tanpa sepengetahuan ayahnya. Dirinya menawarkan koin emas untuk Fordrick yang sudah membantunya. Tetapi, dia tidak menerimanya. Dia akan memberiku binatang ajaib di masa depan. Sepertinya, dirinya akan tidur nyenyak malam ini. Dirinya tahu siapa yang sedang dia tiru. Kaisar kedua Kekaisaran Asteroid yang bernama Kaulido Toprux. Binatang ajaib yang dibesarkan pangeran ditemukan oleh Kaisar. Dengan demikian, itu dibakar oleh tangannya sendiri. Dia mendapat julukan Algojo saat melempar pas saat mabuk di jalanan. Nah guys, dan ternyata di sini, di lantai 4, Kim Jae-jo malah merasuki tubuh seseorang pangeran di sebuah kerajaan itu. Dan sebuah sistem muncul tepat di depannya yang berisikan mencapai kesimpulan yang dipilih. Karakter yang dia tiru yaitu Kaulido Toprux, dan tugas misinya adalah menjadi kaisar. Namun, mengambil tahta dengan paksa tidak diterima sebagai kesimpulan. Dan waktu yang tersisa adalah 6 hari 16 jam. Jaeju yang melihat isi pemberitahuan sistem panel tersebut merasa depresi. Dikarenakan menjadi seorang kaisar bukankah itu permintaan yang terlalu berlebihan. Melihat hal itu, para penonton pun mulai berkomentar. Dan Jaeju pun bertanya, kenapa aku harus ditugaskan ke Kaisar Algojo kedua yang begitu jauh dari tahtanya? Jika aku menjadi insinyur sihir seperti yang direncanakan, itu akan menjadi yang terbaik. Sistem panel memberitahu bahwa uji coba lantai 5 sekarang akan dimulai. Jadi gerakan penonton sekarang akan dibatasi. Dan batas waktunya adalah 1 minggu dalam standar waktu asteroid. Jadi waktu di dunia nyata tidak akan terpengaruh. Ketika Jeju pergi ke lantai 5, kenyataan diubah sehingga bahkan tidak butuh 1 menit untuk pergi ke lantai 6. Penonton tidak bisa pergi selama seminggu penuh selama uji coba di lantai 5. Dan ada 2 cara untuk lulus uji coba di lantai 5, yaitu mencapai akhir yang dipilih atau membunuh user lain. Jadi kamu akan merasakan kehancuran dunia ini dengan seluruh tubuhmu. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Jeju yang melihat komentar tersebut mengatakan bahwa teman-teman, janganlah berkelahi. Dirinya akan melarang kalian dari obrolan jika kalian terus berkelahi. Namun, muncul sebuah sistem panel yang memberitahu bahwa pilih kekuatan yang dirinya inginkan. Melihat hal itu, Jeju berpikir, tergantung apa yang aku pilih, maka gambar user yang harus mereka tiru di lantai 5 akan diberikan dan akhirnya dirinya melihat ini. Jika user memilih tingkat kesulitan tinggi, maka tokoh-tokoh penting Kekaisaran Asteroid ditugaskan, kemampuan sihir ditugaskan ke ketua penyihir Kekaisaran. Sedangkan insinyur sihir ditugaskan sebagai insinyur platinum Kekaisaran. Dan kekuatan PC ditugaskan sebagai penjaga Kekaisaran. Dan ada juga non-warrior, las tinggi, atau jalur pembunuh. Ya mungkin semacam assassin gitu. Tapi kemampuan mereka jauh lebih kecil dari ketiga di atas. Jadi hanya sedikit orang yang memilihnya. Jadi Jeju berpikir bahwa dirinya jelas akan memilih teknik sihir itu. Namun, di saat Jeju ingin memilih dan mengatakan, tiba-tiba saja sistem panel muncul dan memberitahunya. Apakah dirinya yakin
ingin kekuatan yang kamu pilih berhubungan dengan binatang ajaib. Melihat hal itu, para penonton pun mulai berkomentaran. Melihat hal itu, Jeju berkata bahwa bukan seperti itu kenyataannya. Namun, perkataan dari Jeju diabaikan oleh sistem. Sistem pun mulai mengkonfirmasi pernyataannya bahwa Jeju akan diberi karakter yang berhubungan dengan binatang ajaib. Para penonton yang melihat itu bertanya, apakah sistemnya sedang rusak? Jadi Jeju pun tidak ada pilihan lain selain itu. Dan Jeju mulai dimasukkan dalam sebuah portal. Jeju sedikit memberontak bahwa dirinya tidak ingin hal itu. Namun, dirinya ingin menjadi insinyur sihir. Nah guys, di sini Jeju pun terlihat murung dikarenakan dirinya bilang insinyur sihir bukan lainnya. Jadi mengapa dirinya mendapatkan binatang ajaib? Tidak, bagaimanapun juga sudah terlambat. Jadi mari kita tenang dan pikirkan apa yang harus dilakukan. Jika tujuan akhirnya mudah, maka aku akan melakukannya. Misalnya, jika aku menjadi seorang insinyur sihir, maka panggung dibersihkan ketika aku membuat penemuan. Jika tujuannya sulit, maka aku bisa melihat ke arah pembunuh pesaing lainnya. Untuk pekerjaan gila seperti Kaisar, membunuh pesaing sepertinya pilihan yang tepat. Dikarenakan hari pertama dari periode 1 minggu adalah untuk membiasakan diri dengan tubuh yang ditiru. Penting bagi user untuk membaca buku harian karakter mereka. Apakah ada orang di luar? Ucapnya. Mendengar perkataan dari Jeju, pria itu bertanya, apakah Anda memanggil saya? Lalu Jeju menyuruh untuk memanggil Podrick. Setelah Jeju memberi perintah, Jeju melihat ke arah buku tersebut dikarenakan dirinya harus melihat apa yang Podrick lakukan setelah membaca buku harian ini. Penonton tidak menyangka dikarenakan dia sudah berakting setelah membacanya. Sungguh membuatku merinding, ucapnya. Tidak lama kemudian, datanglah seorang Podrick dan bertanya, Pangeran, apakah Anda memanggil saya, wahai Pangeran? Apakah itu karena binatang ajaib yang baru ini? Mendengar hal itu, dia bertanya bahwa dirinya hanya ingin tahu apa yang harus aku katakan. Bagaimanapun, baguslah. Hah? Sepertinya Anda akan bertanya tentang itu. Jadi dirinya sudah menyiapkannya. Binatang ajaib ini datang dari utara dan ternyata binatang ajaib tersebut adalah Popoy. Melihat hal itu, Jeju terkejut dikarenakan dirinya telah lupa tentang Popoy. Lalu dia berkata, sepertinya binatang ajaib itu kehabisan energinya. Podrick bertanya kepada para pemburu, tetapi mereka tampaknya tidak tahu alasan rasa sakit itu. Saya memeriksa diri saya sendiri, ucapnya, dan sepertinya mereka mengkonsumsi terlalu banyak batu sihir. Jadi biarkan kami awasi mereka terlebih dahulu. Mendengar pernyataan dari Podrick membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Namun tiba-tiba Podrick terkejut dikarenakan dirinya tidak menyangka kalau di tubuh pangeran terpancar sebuah mana. Jadi apa yang terjadi selama sebulan di saat dirinya pergi ke utara? Mendengar pernyataan dari Podrick, Jeju menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Jadi jangan khawatir, ucapnya. Podrick masih tidak percaya dikarenakan biasanya orang akan meledak karena memiliki mana. Karena keberuntungan belaka, itu bukan ancaman bagi hidupku. Jadi karena energi mana telah menyerang kepalanya untuk saat ini. Bahkan, jika aku gugup atau marah, aku bisa dengan cepat menjadi rasional. Jika semakin parah, maka emosiku bisa runtuh seluruhnya. Di sini, Podrick kembali bertanya kepada Jeju bahwa Anda telah mengkonsumsi mana lagi. Namun Jeju mengerti bahwa dirinya akan mengingat kata-kata dari Podrick. Setelah mendengar perkataan dari Jeju, Podrick mengerti, jadi dirinya akan pamit pergi. Dan Podrick sedikit menjelaskan kalau pangeran pertama telah bergerak dengan curiga baru-baru ini. Jadi harap berhati-hatilah. Jeju berterima kasih atas perhatian dari Podrick dan dirinya akan memindahkan binatang ajaib ini ke ruang bawah tanah sendiri. Di sini,
Podrick adalah satu-satunya ajudan Kaoli. Dia adalah kesatria pelindung ibu Kaoli, yaitu Permaisuri Predesa. Dia pensiun sebagai kesatria setelah Permaisuri meninggal, dan secara khusus menjadi ajudan Kaoli muda. Lagi pula, itu karena batu sihir, yaitu batu sihir saat melawan kura-kura naga. Biasanya, aku akan gemetar ketakutan. Pokoknya, gerak-gerik pangeran pertama itu mencurigakan. Jadi dirinya harus mengarahkan pangeran pertama dalam seminggu ini, ucapnya, dan menjadi kaisar. Membunuh pesaing akan jadi lebih mudah. Akan tetapi, mencapai akhir memiliki imbalan yang lebih baik, seperti kata Dairi. Lalu, Jeju mengambil sebuah buku di rak, dan ternyata buku tersebut adalah sebuah tombol untuk menuju ruang bawah tanah. Lalu Jeju pun memasuki ruang bawah tanah sembari membawa Popoy. Alih-alih lelah atau benci, mereka justru merasa senang melihat pemiliknya. Dikarenakan ini adalah binatang ajaib yang Kaoli pelihara. Lalu Jeju meletakkan para Popoy di bawah, karena dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi di luar. Melihat adegan tersebut, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Jeju meminta maaf, dikarenakan ini semua demi keselamatan kalian. Jadi haruskah aku membeli buku skill untuk para Popoy? Yaitu sesuatu yang baik tentang buku skill adalah aku tidak harus membaca sepenuhnya, karena isinya hanya masuk ke kepalaku. Jadi itu jauh lebih mudah. Setelah itu, Jeju mengkonfirmasi pembeliannya atas sebuah skill yang telah dibuat, yaitu Basic Animal Magic level 1. Jeju berpikir, tidak ada yang sangat berguna untuk Popoy. Para penonton bertanya, apakah kamu merasakan sesuatu yang berbeda? Jeju menjelaskan bahwa dirinya tidak merasa banyak perubahan dan setidaknya itu murah. Namun, para penonton menyuruh Jeju untuk beralih ke kesatria. Dan juga, cobalah menjadi seorang penyihir. Dikarenakan, kamu memiliki 10.000 koin. Jadi kamu dapat membelinya. Jeju berpikir, kemungkinan bahwa pesaingnya memiliki kesatria atau seorang penyihir. Dan seorang ketua penyihir memiliki ruang penelitian mereka sendiri. Dan kapten kesatria memiliki tempat latihan mereka. Jika Jeju memikirkan hadiahnya, maka dirinya harus membatasi tindakan streamer lain. Di sisi lain, yang dimana seorang lelaki yang sedang berlatih dengan pedangnya. Dia pun segera menebas manusia sawah menjadi beberapa bagian. Oh iya guys, di sini Mimin akan sedikit menjelaskan bahwa pria tersebut adalah generasi ke-4891 menara yang bernama Lee Seon-jae. Dan kita akan memanggilnya dengan nama Lee. Lee merasa takjub dikarenakan dirinya baru saja menggunakan beberapa buku skill. Tapi dirinya merasa seperti telah berlatih selama beberapa dekade. Tingkat skillnya meningkat hanya dengan bergerak. Dia pikir dia beruntung dengan memiliki tingkat kesulitan tinggi dari lantai pertama. Dia bisa mendapatkan banyak sumbangan koin. Dan di lantai 2, menggunakan skill kendonya, dia dengan mudah mengalahkan monster. Dan di lantai 3, dia menggunakan bahasa setera lain sebagai perisai untuk melewatinya dengan cepat. Dia pikir dia akan ditinggalkan oleh pemirsanya karena bertanggung jawab atas kematian para peserta lainnya. Tetapi akhirnya mendapatkan lebih banyak sumbangan karena gigihnya. Meskipun dia baru saja menyelesaikannya. Nanti di lantai 4 dengan hanya 30 menit tersisa. Namun, di sini, para penonton Lee melihat seseorang baru saja menghampirinya. Para penonton pernah melihat dia sebelumnya, dan bajunya juga terkesan royal. Siapa lagi kalau bukan pangeran kedua yang bernama Kaoli Khan? Lee seketika terkejut atas kedatangan dari pangeran kedua. Lalu Lee segera membungkukkan badannya, dan segera menyambut kedatangan pangeran kedua. Lee terheran-heran dikarenakan kenapa bisa ada pangeran di sini? Dirinya bertanya-tanya, apakah ini posisi yang tepat yang aku baca di buku harian? Pangeran yang melihat hal itu menyuruh Lee berdiri dan berkata bahwa senang melihatmu berlatih untuk kerajaan kita.
Lee menjawab bahwa dirinya hanya melakukan bagiannya saja. Lee bertanya-tanya lagi, apakah pangeran tersebut adalah seorang streamer? Tapi itu tidak mungkin. Mereka mungkin akan memilih penyihir atau kesatria seperti dirinya. Karakter Lee Seung-jae adalah pengguna pedang dan seorang Grandmaster Singa Hitam. Dia adalah orang yang jujur dan membenci pembohong. Pada awalnya, itu sulit karena cara mereka berbicara. Tapi aku cepat terbiasa setelah meniru kesatria lainnya. Lalu Lee bertanya, apa yang membuat Anda ke tempat berkeringat seperti ini? Mendengar hal itu, pangeran menjawab bahwa itu tidak banyak. Dirinya baru saja ingat alkohol yang kau suka. Bukankah kamu menangis tahun lalu di pesta ulang tahunku? Dikarenakan minuman beralkohol favoritmu tidak ada di sana. Jadi dirinya berpikir untuk mengirim minumanmu ke tempat lain. Namun, aku tidak terlalu suka alkohol, jadi aku tidak begitu ingat namanya. Mendengar perkataan dari pangeran membuat Lee semakin ketakutan. Dirinya bertanya-tanya apa yang sedang dia bicarakan. Dan dirinya ingin meminta petunjuk kepada para penonton. Melihat situasi tersebut, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Lalu Lee menjawab bahwa itu disebut dengan Firtail yang mulia. Melihat reaksi dari Lee, pangeran menjawab bahwa itu terdengar familiar. Jadi dirinya akan mengirimkannya besok. Lee berterima kasih kepada pangeran. Jadi, dirinya akan bekerja tidak lebih keras untuk membantu kekaisaran. Namun, pangeran kembali bertanya, dikarenakan sekarang dirinya memikirkannya, dan dirinya lupa bertanya, siapa nama Koreamu? Lee kesal dan bertanya, siapa kamu? Pangeran kembali menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pangeran kedua dari asteroid yang bernama Kaoli. Lee kembali berkata, begitukah? Kamu seorang pangeran. Kamu bahkan tidak membawa ajudanmu untuk melindungimu. Jadi kenapa kamu bermain-main di sini sendirian? Hei, izinkan aku bertanya satu hal. Bagaimana kamu tahu? Aku bahkan sudah mencoba yang terbaik untuk bertindak alami. Namun pangeran yang mendengar hal itu menjawab, apakah ada alasan buat dirinya untuk menjawab pertanyaan dari Lee? Dikarenakan dirinya berpikir, pangeran pertama merupakan seorang introvert dan menulis buku setiap berpikir ke dalam buku harian. Lee yang mendengarnya semakin kesal dan bertanya, apa yang kamu katakan itu teman? Pangeran kedua adalah sesosok sampah tanpa bakat, yang dimana dirinya bisa saja ditebas dengan satu ayunan pedang. Mendengar pernyataan dari Lee membuat pangeran kesal, lalu pangeran membalas dengan mengatakan, kalau dirinya merasakannya sejak awal, yaitu kesembronoan dan vulgarnya itu. Tapi, dirinya pura-pura tidak memperhatikannya. Namun, bau menjijikkan menusuk lubang hidungnya. Lee semakin kesal dengan perkataan dari pangeran. Lalu Lee segera bersiap-siap mengayunkan pedangnya. Namun, tiba-tiba saja, Fodrik datang dan segera menghentikan keributan tersebut. Fodrik segera menanyakan keadaan pangeran. Apakah dia baik-baik saja? Melihat hal itu, Jeju mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, jadi tidak perlu ada yang diributkan. Namun Fodrik sedikit kesal dikarenakan dirinya melihat pria tersebut mengacungkan pedang pada Jeju tepat di depan matanya. Jeju mengatakan bahwa jangan khawatir semuanya. Dikarenakan dirinya meminta untuk melihat skill pendekar pedangnya dan meminta demonstrasi, bukankah begitu? Lee yang mendengar perkataan dari pangeran pun hanya bisa mengiyakan. Namun Fodrik langsung menghampiri Lee dan bertanya bahwa dirinya merasakan haus darah dari demonstrasi tersebut. Pangeran sedikit panik, lalu segera mengatakan bahwa dirinya hanya mengatakan kepadanya untuk memberikan semuanya. Setelah mendengar perkataan dari pangeran, Fodrik sedikit tenang dan berkata kepada Lee bahwa dirinya harus lebih berhati-hati lagi dengan tindakannya lain kali. Kecuali jika kamu ingin didakwa dengan percobaan pembunuhan terhadap pangeran.
dengan anggota tubuhmu yang akan dipotong dan tubuh diikat, serta ditarik oleh kuda keliling kota. Setelah mendengar perkataan dari Fodrik, Lee segera membungkuk dan meminta maaf dikarenakan dirinya terlalu sembrono. Lalu Fodrik menyuruh Lee pergi dari hadapannya dikarenakan pangeran tersebut telah berbicara. Jadi dirinya tidak akan menang lebih jauh lagi. Setelah mendengar perkataan dari Fodrik, Lee segera cepat-cepat pergi meninggalkan Fodrik dan pangeran. Tidak lama kemudian, Fodrik dan pangeran berjalan ke dalam istana. Lalu Fodrik bertanya bahwa dirinya tidak seperti sebelumnya. Jadi ada yang aneh hari ini. Mendengar pertanyaan dari Fodrik, pangeran menjelaskan, "Bukankah itu karena kamu mengejarnya?" Fodrik yang melihat situasi tersebut merasa menyedihkan, dikarenakan Lee merupakan jantung kaisar. Grandmaster Singa Hitam menjadi ceroboh seperti itu. Dari cara Fodrik berbicara, sepertinya kamu mengingatkan pada masa lalu. Mendengar pernyataan dari pangeran, membuat Fodrik seketika terdiam. Lalu Fodrik kembali berkata bahwa itu adalah pertanyaan yang sangat nakal. Dikarenakan Fodrik tidak ingat apa-apa setelah berjanji setia kepada permaisuri Predesa. Setelah mendengar pernyataan dari Fodrik, membuat pangeran mengerti dirinya berkeliaran dikarenakan bosan di kamarnya. Jadi jangan khawatir dan lanjutkan saja jalanmu itu. Lalu Fodrik segera membungkuk dan berkata bahwa dirinya mengerti. Lalu ia pun pergi. Akan merepotkan jika Anda baru bertemu dengan pangeran pertama. Jadi berhati-hatilah. Setelah itu, Fodrik pun pergi segera meninggalkan pangeran. Nah guys, di sini Jeju berpikir dirinya telah membuang lebih banyak waktu daripada yang dirinya duga. Jadi dirinya harus mengunjungi bengkel teknik sihir besok. Melihat situasi itu, para penonton bertanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Karena kamu menemukan streamer lain, tetapi segalanya menjadi sulit. Dan sepertinya ini semakin menarik. Melihat komentar tersebut, Jeju menjelaskan bahwa dirinya akan pergi untuk akhir yang dipilih. Mendengar pernyataan dari pangeran, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Namun, pangeran tersebut berpikir bahwa pasti ada jalan yang lain selain membunuh. Di sisi lain, yang dimana Lee berada. Di sini adalah dokumen Fodrik yang kamu minta. Lalu Lee segera mengambil dokumen tersebut dikarenakan cerita sebelumnya, yang dimana dirinya panik dan bertanya apa yang harus dirinya lakukan jika dia pangeran dan memerintahku untuk dibunuh, maka itu sudah berakhir untuk dirinya. Melihat situasi tersebut membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Namun salah satu komentar memberitahu bagaimana untuk mengalahkannya. Baiklah, yang pertama-tama, kamu harus pergi ke kantor administrasi. Temukan info tentang pangeran kedua dan pastikan juga untuk memasukkan Fodrik itu. Setelah Lee menerima dokumen tersebut, Lee segera melihat isi dari dokumen itu. Dokumen tersebut berisi sebuah informasi yang dikatakan bahwa misionaris ke Kaisar jangka panjang, Fodrik Diamaron. Setelah melihat informasi itu, salah satu penonton mengatakan bahwa dirinya tahu itu adalah Kim Jae-ju. Bagaimana dia tidak membunuh mereka dan menyimpannya? Itu adalah pria dari lantai 1. Dirinya meninggalkan aliran atau saluran siaran milik Jeju dikarenakan Popoi itu menjijikkan. Namun Lee bertanya, apakah identitasnya itu penting? Para penonton menjelaskan bahwa itu tentu saja sangat penting.
lalu menyuruh Lee segera pergi ke pinggiran gerbang untuk saat itu. Setelah Lee tiba di pinggiran, salah satu penonton menjelaskan bahwasanya ada couple di sana. Jadi pergilah ke couple. Setelah mendengar perkataan dari para penonton, Lee senang dikarenakan ini adalah cara yang hanya berhasil jika kamu mengetahui identitas kompetitor lain terlebih dahulu. Kim Jae-ju, kau sangat sial sekarang, jadi matilah. Dan di sini guys, kita sedikit flashback ke cerita 1 jam yang lalu, yang dimana Lee dan pangeran bertemu di koridor istana. Pangeran berkata, kamu lagi. Aku mendengar kamu melakukan pemeriksaan latar belakang pada dirinya. Lee yang mendengarnya mengatakan bahwa berhentilah berakting karena kamu cukup terkenal ya, Kim Jae-ju. Pangeran tersebut terkejut atas ucapan dari Lee. Melihat pangeran terkejut, membuat Lee semakin yakin kalau dirinya benar, lalu Lee segera berlari pergi meninggalkan pangeran. Pangeran yang melihat hal itu segera menghentikan Lee. Namun sayang, 1000 kali sayang, dikarenakan Lee berhasil pergi. Nah guys, jadi kita langsung balik aja ke pembahasannya. Bagian tersembunyi di lantai 5 yang diceritakan penonton kepada dirinya. Jika dirinya mengungkapkan nama pesaingku di couple, maka dirinya bisa langsung menghapus trialnya. Namun, awal yang jelas berarti bahwa aku akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan level skillnya di atas hukuman untuk kegagalan. Itu bukanlah metode yang sangat direkomendasikan. Tapi, apakah meningkatkan level skillnya penting saat situasi hidup atau mati? Melihat situasi tersebut membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Lalu Lee menghampiri tempat air suci kuil tersebut. Setelah itu, Lee segera mengambil kunci yang terendam di air kuil dan segera mempersembahkannya ke patung itu. Dan tidak lama kemudian, muncul sebuah sistem pemberitahuan yang mengatakan, kebijaksanaanmu akan diuji. Menyebut nama peserta yang menjalani trial yang sama. Mendengar hal itu, Lee mengatakan, Kim Jae-ju. Setelah itu, sistem mengatakan pemeriksa informasi yang bernama user Kim Jae-ju. Dan apakah kamu akan mengkonfirmasi jawaban? Dan lanjutkan jika tidak, kamu tidak dapat mengubah jawabanmu setelah kamu mengkonfirmasinya. Lee yang melihat hal itu langsung mengonfirmasikan jawabannya. Tidak lama kemudian, patung tersebut tiba-tiba bergetar. Lee terkejut atas kejadian itu. Dan munculnya sistem pemberitahuan yang mengatakan bahwa jawaban kamu adalah salah. Jadi, kamu telah dikutuk oleh roh jahat yang menertawakan kebijaksanaan. Karakter pengguna saat ini, Ryan Scarlons. Kesimpulan yang dipilih ialah diperoleh 5 skill pedang satria pertama kekaisaran. Dan kutukan yang ia terima adalah kehilangan semua skill yang telah Lee pelajari. Lee yang mendengarnya terkejut, histeris dikarenakan dirinya tidak menyangka bahwa inilah yang terjadi kepada dirinya. Nah guys, di sini kita akan sedikit flashback lagi nih ya. Lee dan pangeran bertemu. Namun di situ, setelah Lee bertanya dan mengetahui bahwa pangeran tersebut adalah seorang user yang bernama Kim Jae-ju, Lee langsung pergi meninggalkan pangeran secara tiba-tiba. Dan di sini, pangeran yang melihat hal itu merasa senang dan sedikit lega, dikarenakan Lee merupakan seseorang yang berpikiran sederhana, atau bisa dibilang berpikiran sempit. Menarik. Dan pangeran tersebut tersenyum melihat kejadian itu. Sedangkan para penonton yang melihat hal itu merasa kebingungan karena melihat ekspresi dari pangeran. Lalu pangeran segera pergi meninggalkan area tersebut
dan berjalan menuju kamarnya. Lalu pangeran segera mengambil tas itu dan ternyata ia mengambil sebuah tiket yang bernama nickname. Mungkin menurut Mimin, Kim Jae-ju ingin mengubah namanya. Peran para penonton yang melihat hal itu bertanya, tidak mungkin. Apakah dia akan menggunakan yang di sini? Bagaimana dia tahu tentang bagian yang tersembunyi? Dan apakah semua sudah direncanakan dari awal? Lalu pangeran segera mengkoyak tiket tersebut dan segera memasukkan nama panggilannya menjadi Kim Jae-ju 2. Setelah pangeran berhasil mengubah username-nya, pangeran berpikir, dikarenakan Lee merupakan Grandmaster, jadi Lee harus mempelajari 5 skill pedang dari kesatria pertama kekaisaran. Karena gagal dalam ujian kebijaksanaan, maka semua skill yang ia pelajari akan di-reset. Setelah skill diatur ulang, pemain harus membeli kembali buku skill. Jika tidak ada sponsor kaya dalam aliran itu, maka dirinya tidak memiliki kesempatan untuk mencapai kesimpulan. Dan para penonton bertanya, tolong katakan sesuatu. Bagaimana dirinya tahu tentang bagian yang tersembunyi? Namun Kim Jae-ju menjawab, bagaimana kamu? Lagi pula, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menyumbang kepada si idiot itu. Namun salah satu para penonton meledek nama baru dari Kim Jae-ju. Jae-ju yang mendengarnya merasa malu dan bertanya, ada apa dengan nama Kim Jae-ju 2? Dikarenakan dirinya sedang terburu-buru dan tidak bisa memikirkan nama. Lagi pula, Kim Jae-ju 2 sederhana dan tidak akan tercampur dengan nama asliku. Namun Kim Jae-ju merasa depresi dan bertanya-tanya dalam hati, apakah Kim Jae-ju 2 terlalu? Dikarenakan dirinya terdesak dalam waktu. Oleh karena itu, namun tiba-tiba terdengar seseorang yang berteriak mengatakan, lepaskan, lepaskan aku dasar bajingan. Para penonton yang mendengar suara itu merasa familiar dikarenakan itu merupakan suara Jalang itu. Lalu Jae-ju segera keluar dan bertanya, ada apa? Para pengawal yang melihat hal itu sedikit terkejut. Lalu para pengawal menjelaskan bahwa itu Tuan Royans bilang dia harus berbicara dengan Anda. Namun kami menyuruhnya untuk datang besok dikarenakan sudah terlambat. Tetapi dia menolak untuk mendengarkannya. Lee yang melihat kedatangan pangeran berkata dengan kesal, Pangeran, apakah kamu punya waktu sebentar? Melihat situasi tersebut, pangeran berkata, biarkan dia masuk. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Baik, singkat cerita. Di dalam ruangan pangeran, Lee berjalan ke arah pangeran dan bertanya, siapa kamu? Pangeran menjelaskan, sepertinya aku sudah memberitahumu. Namun Lee kesal dan segera melemparkan bangku dan berkata bahwa jangan bermain-main dengan dirinya, dasar bajingan sialan. Pangeran yang melihat hal itu segera menghindar. Lalu Lee segera menghunuskan pedangnya ke arah pangeran sembari berkata bahwa itu akan berakhir seperti ini pula. Jadi mari kita lihat siapa di antara kita yang mati lebih dulu. Sedangkan pangeran langsung menghindari serangan dari Lee sembari berpikir bahwa dia bergerak seperti siput. Apakah itu dikarenakan skillnya yang telah menghilang? Lalu pangeran dengan sigap menghentikan serangan dari Lee dengan menangkap kedua tangannya. Nah guys, di sini Lee merasa kesakitan dan meminta pangeran untuk melepaskan genggaman tangannya. Namun pangeran menekan tangan dari Lee sembari mengatakan kalau Lee masih berguna bagi pangeran. Jadi dirinya akan membiarkan Lee tetap hidup. Jadi jangan salah mengira belas kasihanku dengan rasa takut. Apakah kamu mengerti? Setelah itu, pangeran mendorong Lee hingga terjatuh ke lantai. Jika kamu mengerti, maka pergilah. Setelah mendengar perkataan dari pangeran, Lee segera pergi dari hadapan pangeran. Setelah Lee pergi, pangeran menghela nafas dikarenakan pangeran berpikir
Li tidak akan mengganggu dirinya lagi. Jadi dirinya tidak perlu menekannya sekeras ini. Para penonton bertanya, Jeju, apa yang kamu lakukan sekarang? Namun ada juga salah satu penonton menyuruh Jeju berhenti bersikap keras kepala dan bunuh saja orang itu dikarenakan dia akan terus bertingkah selanjutnya. Namun, dia juga akan berpikir tentang hal itu dikarenakan dirinya bisa saja membunuhnya kapanpun ia mau. Para penonton yang melihat hal itu mengatakan bahwa tinggalkan dirinya dikarenakan masih ada 6 hari lagi. Tapi, bukankah dia pergi untuk akhir? Bukankah seharusnya hanya 6 hari lagi? Namun, jika kaisar saat ini tidak mati, maka tidak akan ada kaisar berikutnya. Bahkan jika kaisar tiba-tiba mati, maka pangeran pertama yang akan diuntungkan. Jadi pilihan terbaik adalah belajar teknik sihir sampai tersisa 1 hari, dan kemudian menyingkirkan streamer lainnya. Tapi dengan melakukan hal itu, dirinya harus menyerahkan hadiah akhir dikarenakan di dalam video yang dirinya tonton di percobaan pertama Kim Jae-ju, dirinya bertanya, apakah kalian yakin dengan kapak ini? Dikarenakan ini terlalu sulit, dirinya mendapat kapak tanpa alasan. Itu berat dan sulit untuk dipegang. Namun para penonton menyuruh Jeju berhenti untuk mengeluh. Dikarenakan kamulah yang memilihnya dan kamu menggunakannya dengan baik di lantai 3, jadi cepatlah dan tingkatkan skillmu itu. Dirinya pun tertawa dikarenakan dirinya hanya penasaran dan dirinya akan bekerja lebih keras lagi. Namun, para penonton mengatakan bahwa dia tidak melewati batas dikarenakan Jeju memiliki kesadaran yang sangat baik. Dan jujur saja, dia sudah mengayunkan kapak selama 6 hari, dan juga salah satu penonton mengeluh dikarenakan backgroundnya sangat berisik banget. Melihat hal itu, Jeju bertanya, apa ada sesuatu? Namun para penonton bertanya, apakah Jeju tidak ingin berlatih dan mencari pengalih perhatian? Namun dia juga yang mendengar hal itu sedikit panik dan menjelaskan bahwa itu tidak benar. Namun, salah satu penonton juga berkata, mungkinkah sesuatu itu? Kalau gitu, kamu harus pergi. Dikarenakan ini hari ke-6, hari dari trial yang dimana seorang pangeran ditangkap dan diborgol. Nah guys, buat kalian yang masih bingung dengan cerita tersebut, di sini Mimi menjelaskan bahwa dia sedang flashback pas ia melihat video dari masa depan. Dikarenakan dirinya sekarang sedang merasuki tubuh seorang pangeran kedua dan berbeda dari video dari masa depan. Di dalam video tersebut, dirinya terkejut dikarenakan itu sebuah persidangan yang dimana di hari ke-6 di trial tersebut, seorang pangeran disidang dan di sini di video masa depan Jeju bertanya kepada para penonton tentang share sedikit infonya. Melihat pertanyaan dari Jeju, para penonton menjelaskan dan menyuruh Jeju pergi periksa. Dikarenakan kami akan secara khusus mengizinkannya. Melihat hal itu, Jeju berterima kasih kepada para penonton. Setelah itu, Jeju berjalan menuju kerumunan. Namun tiba-tiba, seorang pria datang dan bertanya, siapa ini? Bukankah ini Alex, Grandmaster Serigala Hitam pemberani kita? Jeju yang melihat kedatangan dari pria tersebut berkata bahwa sudah lama tidak ketemu Kon Sewon. Tapi, apa terjadi sesuatu? Kon Seon menjelaskan bahwa hari ini merupakan pengadilan kekaisaran akan diadakan. Jeju yang mendengarnya merasa terkejut, sedangkan para penonton berkata bahwa ini pasti akan menjadi skema. Dan sedikit info, hanya seorang bangsawan yang menjalani persidangan kekaisaran.
Lalu Kon Seon melihat sekeliling untuk melihat situasi tersebut. Setelah itu, Kon Seon membisikkan bahwa pangeran kedua telah ditangkap dan didakwa atas pembunuhan terhadap kaisar. Mendengar pernyataan dari Kon Seon membuat Jeju terkejut. Lalu Jeju bertanya, apakah kerumunan ini berkumpul untuk pengadilan pangeran? Kon Seon kembali menjelaskan bahwa agenda tetaplah agenda. Semua bangsawan dan ningrat datang. Setelah mendengar penjelasan dari Kon Seon, membuat Jeju mengerti apa yang sedang terjadi. Namun secara tidak sengaja, Jeju menabrak seseorang. Pria tersebut meminta maaf dikarenakan telah menabraknya. Melihat hal itu, Jeju berkata bahwa wajah dari pria tersebut sepertinya dia sekarat. Para penonton yang melihat hal itu berkata, Podrick yang malang, dikarenakan dia satu-satunya teman pangeran. Sungguh, itu tidak masuk akal, dikarenakan kaisar tidak mempercayai siapapun. Jadi dia menyembunyikan lusinan kesatria di mana-mana. Jadi mati dalam satu malam. Itu memang tampak aneh seperti yang dikatakan penonton. Dan para kesatria ini semua berubah menjadi batsman. Dan pangeran kedua yang lemah itu akan mengalami kesulitan. Ya, jadi kita lihat saja dari hasil persidangannya. Singkat cerita, di dalam persidangan, karena ini adalah situasi yang serius, seluruh ruang persidangan hampir terisi oleh semua ketua penyihir, grandmaster, bangsawan, dan Earl yang lebih tinggi. Namun salah satu penonton mengatakan bahwa dirinya tidak melihat satupun insinyur sihir, dikarenakan orang-orang itu profesional. Jadi mereka lebih suka membuat penemuan baru daripada menonton sebuah persidangan. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa insinyur itu payah. Salah satu pria mengatakan bahwa dirinya mengerti banyak orang kelas atas di sini hari ini. Namun pengadilan Astaroth menilai semua orang itu sama. Jadi ada gangguan, maka kalian akan dihukum terlepas dari kelas kalian. Dari kursi rendah, perwakilan rakyat jelata, Kain telah hadir. Pria tersebut yang mendengar nama yang dipanggil pun segera berdiri dan mengatakan iya. Dan dari kursi tengah, kita memiliki Marquis Coates yang mewakili para bangsawan. Salah satu penonton yang melihat hal itu mengatakan sedikit informasi itu dan berbagai macam-macam komentar bermunculan. Jeju yang melihat komentar tersebut seketika menahan tawa. Dari kursi tinggi, karena keanggunannya telah meninggal, maka yang telah menggantikannya adalah Grand Duke Magnus. 3 orang di juri silahkan ikuti ajaran Nyonya Keadilan, yaitu Mead. Apakah kalian bersumpah untuk melanjutkan persidangan ini tanpa sedikit pun emosi pribadi? Mendengar pernyataan tersebut, 3 orang itu bersedia untuk melanjutkan persidangan. Sebelum kita melanjutkan, harap dipahami bahwa persidangan ini dilakukan dengan tergesa-gesa. Dikarenakan terdakwa tertangkap basah, oleh karena itu, surat pernyataan tidak dibuat dengan benar, dan terdakwa tidak mengakui kejahatan apapun. Oleh karena itu, harap dipahami bahwa ini adalah persidangan untuk catatan resmi. Jeju yang mendengar pernyataan tersebut bertanya-tanya dalam hati, apakah itu berarti mereka tidak perlu membuktikan kejahatannya? Dan pria tersebut menurut terdakwa silahkan berdiri di kursi pembela. Mendengar perkataan dari pria itu, pangeran segera berdiri di kursi pembela. Pria tersebut kembali berkata, silahkan sebutkan namamu. Pangeran menjawab, namanya adalah Kaulido Toprux. Pria tersebut kembali menjelaskan apakah dirinya mengerti bahwa karena kejahatan telah dikonfirmasi, tidak akan ada pertanyaan tentang siapa pelakunya.
dan tidak ada pengacara yang akan hadir juga. Pangeran yang mendengar hal itu hanya menjawab, "Iya," dengan nada ketakutan. Oke guys, di sini kita sebut saja pria itu dengan sebutan Hakim. Hakim melanjutkan pembicaraannya tentang kejahatan terjadi pada jam 2 pagi. Pangeran kedua Toprox pergi ke kamar kaisar yang sedang tidur dan meminta audiensi dengan dirinya dan bertanya di ruang resepsi setelah sekitar 30 menit. "Saksi, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" Kesatria yang mendengar pernyataan dari hakim menjawab, "Tidak." Ketika tidak ada suara yang datang dari ruang penerima tamu dan kami, para kesatria penjaga membuka pintu dengan curiga. Di saat kami membuka pintu dan melihat kaisar telah jatuh ke lantai dan memuntahkan darah. Di depannya tidak lain adalah Kaulido Toprux, yaitu pangeran kedua. Pangeran kedua yang mendengar pernyataan tersebut semakin ketakutan. Hakim melanjutkan penjelasan bahwa setelah menyelidiki penyebab kematiannya, telah ditemukan bahwa ada bubuk daun lapla kering di dalam teh yang dinikmati oleh kaisar. Bubuk daun lapla yang sama ditemukan pada pakaian pangeran kedua. Dikarenakan bunga lapla merupakan sebuah racun yang tidak memiliki bau atau rasa, sehingga pembunuh sering menggunakannya. Sang hakim bertanya, apakah ada keberatan atau kebohongan dalam apa yang dirinya katakan sampai saat ini? Mendengar pernyataan dari hakim, pangeran menjawab, "Tidak." Setelah mendengar pernyataan dari pangeran, hakim menjelaskan bahwa itu sudah semuanya dan persidangan selesai. Jeju yang melihat hal itu terkejut dan bertanya dalam hati, "Apa ini?" Persidangan hanya berakhir seperti ini. Di sisi lain, melihat situasi semakin memanas, pria tersebut berkata bahwa mari kita berhenti di sini saja. Dikarenakan para dewa yang mengawasi Astroad mungkin sedang tertawa. Ikat pangeran kedua itu dan seret dia melintasi kekaisaran. Biarkan semua warga kaisar mengetahui hal ini. Dan kami mengakui para dewa kejahatan ini dan meminta pengampunan. Apakah kalian setuju? Mendengar pernyataan dari pria tersebut, dua saksi lainnya setuju dengan pendapat dari pria itu. Namun, Podrick yang mendengar hal itu menentang keputusan dari pria tersebut dan berkata bahwa ini sangat tidak masuk akal. Mendengar pernyataan dari Podrick, pria tersebut bertanya, apakah kamu mengatakan ada yang salah dalam persidangan ini? Podrick menjelaskan bahwa tidak peduli seberapa penting masalahnya. Pengadilan tidak menjalani proses hukum dan bergegas melalui seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Seolah-olah itu dihasut oleh seseorang. Dan yang kedua, tolong pahami gaya hidup normal pangeran kedua. Jadi tolong luangkan waktu terlebih dahulu. Namun pria tersebut memotong pembicaraan dan berkata, apakah kamu memiliki perasaan pribadi tentang dirinya berbicara tentang hasil jejak? Jadi tidak ada lagi yang bisa didengar. Dan syarat penjahat itu pergi. Setelah mendengar pernyataan dari pria tersebut, Podrick hanya bisa terdiam dan merasa frustasi dengan hasil persidangan itu. Awal cerita dimulai dari Jeju yang melihat hal itu menjadi terdiam. Sedangkan para penonton bertanya, Jeju, apakah kamu tidur? Namun setelah satu penonton menjelaskan kalau Jeju shock melihat kejadian tersebut. Setelah itu Jeju kembali bertanya, dunia macam apa ini? Mendengar pernyataan dari Jeju, para penonton menjelaskan bahwa jika kita tahu kita tidak akan bersamamu sekarang. Namun dia juga berkata bahwa dirinya tidak akan pernah setuju untuk persidangan yang keterlaluan seperti ini. Tunggu saja, dirinya akan menghancurkan menara tersebut dan ke Astroad bodoh ini atau apapun itu. Dirinya akan mengutuk administrasi dan mengeluh. Mendengar pernyataan dari Jeju, para penonton bertanya,
Bisakah dirinya bertanggung jawab atas kata-kata yang telah ia ucapkan? Namun guys, di sini Jeju terbangun dari tidurnya. Melihat hal itu, para penonton bertanya, apakah dirinya sudah bangun? Orang ini baru saja tertidur tanpa peringatan. Hahaha, itu terjadi begitu saja karena kejadiannya begitu cepat. Jeju bertanya dalam hati, persidangan Kauli yang dirinya lihat dalam mimpinya. Dirinya dalam video menjadi sangat marah pada hasil persidangan. Dan para penonton bertanya, apa yang akan dirinya lakukan? Namun salah satu penonton menyuruh Jeju untuk membunuhnya. Mendengar pernyataan dari para penonton, Jeju berkata bahwa dirinya tidak akan membunuh dan dirinya sudah memutuskannya. Tidak lama kemudian, Jeju membaca sebuah buku. Dikarenakan alasan Kauli telah menjadi terobsesi dengan binatang sihir adalah karena Kaisar. Tidak ada kontak dengan Kauli di video, jadi dirinya harus menemukannya sendiri. Namun lama-kelamaan Jeju menjadi kesal dan menyerah dikarenakan isi buku harian ini terlalu pendek. Jadi apa yang aku harus lakukan, ucap Jeju. Haruskah diriku bertanya kepada Fodrik? Namun Fodrik yang mendengar panggilan dari pangeran langsung datang dan bertanya, apakah Anda memanggil saya? Melihat kedatangan dari Fodrik membuat Jeju terkejut. Lalu Jeju berkata, baiklah Fodrik, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Ketika dirinya meminta binatang ajaib ketika dirinya masih muda saat itu, dirinya ditampar oleh ayahnya. Apakah kamu ingat dirinya menangis? Mendengar pernyataan dari pangeran, Fodrik menjelaskan bahwa jika itu terkait dengan pangeran, dirinya ingat setiap detil kecil. Dan dirinya sangat terkejut melihat pangeran masih mengingatnya sampai saat ini. Lalu Jeju bertanya, ketika aku bertanya kepada ayah mengapa dia sangat begitu marah padaku, dia mengatakan bahwa kamu akan mencari tahunya untukku. Dan kamu belum memberitahuku hingga saat ini. Apakah ini belum waktunya? Fodrik menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat membantu waktu itu. Singkat cerita, Jeju berjalan menuju ruang kekaisaran. Para penonton bertanya, apakah dirinya benar-benar pergi ke kaisar? Dan apakah dirinya tidak membaca gulungan itu sebelum memasuki lantai 5? Dikarenakan kaisar adalah orang sakit, bahkan tidak terpikir untuk bertemu dengannya. Setelah Fodrik berkata seperti itu, setelah melihat komentar dari para penonton, Jeju berpikir, semua orang bereaksi begitu negatif. Ya, mereka pasti seperti itu dikarenakan Kaisar mulai menderita kegilaan setelah permaisuri Predesa meninggal. Dia berpikir seseorang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Dan pada akhirnya tidak bisa mempercayai siapapun. Itu juga berarti dia sangat mencintai istrinya. Tidak masuk akal bahwa dia tidak mencintai anak yang ditinggalkan istrinya. Dikarenakan waktu itu dirinya berkata bahwa itu tidak dapat membantu. Waktu itu binatang sihir yang kamu inginkan untuk ulang tahunmu terlalu berbahaya bagi seorang pangeran muda. Tidak lama kemudian Jeju sampai di depan ruang kaisar. Jeju berkata sebelum dirinya masuk, dirinya harus fokus. Jadi dirinya akan mematikan obrolan sebentar. Mendengar perkataan dari Jeju membuat bermacam-macam penonton berkomentar. Melihat hal itu, Jeju mengatakan, jangan marah, dikarenakan kalian akan melihatnya setelah ini. Setelah Jeju mematikan obrolan, Jeju menghela nafas dan berpikir bahwa dirinya adalah Kauli. Bukannya Kauli yang malu dan pemurung, karena Kauli telah berubah, yang bahkan kaisar sekalipun akan terkejut. Lalu Jeju berkata, bekerja keras sepagi ini, dirinya datang untuk memiliki audiensi dengan sang kaisar. Namun para prajurit melarangnya dikarenakan itu tidak mungkin saat ini. Mendengar perkataan itu, dia juga menjawab, bahkan jika itu adalah pangeran kekaisaran. Mendengar perkataan dari Jeju, prajurit tersebut menjelaskan bahwa tidak ada pengecualian. Jeju berpikir, para baseman tidak mengekspresikan emosi apapun. Kalau begitu,
Jeju berteriak mengatakan, "Kaisar, pangeran kedua, yaitu Kaoli, meminta audiensi dengan dirimu. Dikarenakan dirinya memiliki sesuatu untuk diberitahu kepadamu." Setelah mendengar perkataan dari Jeju, salah satu ksatria keluar dari ruangan kaisar dan memberitahu untuk silahkan tunggu di ruang resepsi. Tidak lama kemudian, di dalam ruangan, sang kaisar kekaisaran Astroad, yaitu Radiagdu Toprox, datang memasuki ruangan resepsi. Lalu sang kaisar bertanya, "Sungguh menarik bagimu untuk mencariku." Mendengar pernyataan dari kaisar, Jeju bertanya, "Apa maksudnya?" Ketika seorang anak ingin melihat ayahnya, sang kaisar bertanya, "Sejak kapan kau memperlakukan dirinya sebagai seorang ayah?" Jeju menjelaskan bahwa dirinya selalu melakukan hal itu. Namun sang kaisar kembali berkata, dirinya selalu menekan bahwa kamu membutuhkan bukti di balik kata-katamu itu. Mendengar hal itu, Jeju tahu bahwa Yang Mulia telah menanam basement di tempat-tempat rahasia di dekatku. Bukankah itu karena kamu mengkhawatirkanku? Mendengar hal itu, sang kaisar menjawab bahwa itu adalah tebakan yang sangat berani. Namun Jeju membalas perkataan dari kaisar dengan mengatakan, yang penting dirinya tidak mengambilnya seperti itu. Jika itu adalah cinta orang tua, maka sebagai anak, dirinya akan mengikutinya. Namun di sini guys, Jeju berpikir dirinya mengetahui tentang basement tersembunyi dari penonton dalam obrolan berbicara satu sama lain. Setelah mendengar pernyataan dari Jeju, sang kaisar bertanya, "Jadi, hanya itu yang ingin kamu katakan padaku?" Mendengar pernyataan dari sang kaisar, Jeju meminta kepada sang kaisar untuk menyingkirkan para batsmen itu, sehingga mereka tidak bisa mendengar pembicaraan kita. Dan sang kaisar yang mendengar hal itu meminta alasan di balik permintaan dari Jeju. Jeju menjelaskan bahwa itu agak memalukan, dan ruangan seketika menjadi hening. Setelah keheningan sejenak itu, kaisar menyuruh semua prajurit untuk keluar. Setelah para prajurit itu keluar, sang kaisar kembali bertanya, "Jadi kamu tahu sekarang, bisakah dirinya mendengar alasan sebenarnya mengapa kamu ingin mereka mundur?" Jeju menjelaskan bahwa jika benar cincin itu secara ajaib mengendalikan para basement, maka kamu bisa mengatakan, "Aku tahu itu." Namun, cincin yang kamu pakai saat ini adalah palsu. Setelah mendengar perkataan dari Jeju, seketika membuat sang kaisar terdiam sejenak. Setelah itu sang kaisar berkata, "Haha, itu sangat lucu sekali. Dari mana buktinya? Dikarenakan kata-katamu selanjutnya akan menentukan nasibmu." Jeju kembali menjelaskan bahwa tepatnya kamu memiliki cincin lain. Pangeran pertama yaitu Sloan Dutoprox pertama kali dikenali dan dilengkapi olehmu 3 tahun yang lalu. Atas kepemimpinannya yang berani dalam kemenangan pertempuran di dataran lava timur dan dalam upacara kemenangan setelahnya. Ada insiden yang dimana pangeran pertama mabuk menumpahkan alkoholnya kepadamu. Namun di tengah pembicaraan, sang kaisar bertanya, "Apakah kamu berencana untuk membujukku hanya dengan menulis di dokumen?" Jeju menjelaskan bahwa ini adalah isi dan sekarang dirinya akan menambahkannya, yang dimana pangeran pertama menyeka alkohol dengan sapu tangannya dan secara alami melepas cincinmu. Kemudian pangeran pertama mengganti cincin asli dengan yang palsu dan menyembunyikannya di sapu tangannya. Mendengar hal itu, sang kaisar berkata bahwa dari awal sampai akhir itu semua hanyalah spekulasi dan meminta bukti dari perkataan Jeju. Jeju menjelaskan lagi bahwa dirinya tidak perlu ada bukti dikarenakan bukankah kamu sudah mengetahui semuanya. Namun dirinya hanya ingin memberitahu bahwa aku juga tahu itu. Setelah mendengar perkataan dari Jeju, sang kaisar pun tertawa terbahak-bahak. Dikarenakan ini pertama kalinya dirinya benar-benar tertawa setelah sekian lama. Namun Jeju menjelaskan bahwa dirinya menganggap dirinya memiliki lebih banyak hari untuk hidup. Kaisar berkata, dirinya tidak tahu kalau Jeju memiliki kartu rahasia di lengan bajunya juga.
Pura-pura tidak tahu selama ini dan datang sekarang. Berarti kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan dariku. Jeju berkata bahwa perkataan dari sang kaisar itu benar, dikarenakan dirinya ingin menjadi seorang kaisar. Mendengar pernyataan dari Jeju, sang kaisar berkata bahwa hanya ada satu kaisar di kekaisaran. Mendengar itu, Jeju menjelaskan bahwa dirinya tahu, oleh karena itu dirinya meminta sang kaisar untuk mati. Di sisi lain, yang dimana salah satu penonton yang melihat kejadian tersebut terkejut dan bertanya, masa bajingan ini, yaitu Kim Jae-ju, orang ini benar-benar tidak tertandingi, dikarenakan dirinya telah menunggu seseorang seperti dirimu, dan kamu baru saja muncul. Pria tersebut bersiap-siap untuk mengirim 1.000 koin dan segera mengkonfirmasinya. Tidak lama kemudian, muncul sebuah sistem pemberitahuan yang mengatakan pengguna yang bernama One Punch Nim telah menyumbangkan 1.000 koin. Dan pesan suara telah dicetak, yaitu Kim Jae-ju pukul semua kepala mereka. Dan ternyata guys, pria misterius itu bernama One Punch Nim. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Dan muncul bermacam-macam pemberitahuan yang dimana semua pengguna telah menyumbangkan beberapa koin. Melihat hal itu, Jeju berkata bahwa itu menjengkelkan jika obrolannya dimatikan. Apakah itu benar, Hyung Nim? Para penonton kembali berkata bahwa situasi memanggilnya. Dan juga Kim Jae-ju benar-benar berbakat. Tapi bukankah akan ada waktu yang tersisa jika semuanya berjalan sesuai rencana? Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Mendengar pertanyaan tersebut, Kim Jae-ju menjelaskan bahwa dirinya akan sarapan terlebih dahulu dan kemudian dirinya akan belajar beberapa skill baru. Tidak lama kemudian setelah sarapan, Jeju pergi ke sebuah bangunan dan bertanya, apakah ini bengkelnya? Dan akhirnya dirinya bisa belajar dari insinyur sihir. Di sisi lain, seseorang yang melihat kehadiran pangeran bertanya, apa yang kamu lakukan di sini, Kaoli? Dan ternyata guys, pria tersebut adalah seorang pangeran pertama dari kerajaan Astroat, yaitu Sloando Toprux. Melihat kehadiran dirinya, Jeju bertanya, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Sedangkan para penonton yang melihat hal itu juga ikut bertanya, apa yang dilakukan pangeran pertama di sini? Hanya melihatnya membuatnya membencinya. Apa dikarenakan dirinya mendengar apa yang Kim Jae-ju katakan tentang dirinya pada kaisar? Sedangkan pangeran pertama yang mendengar pertanyaan dari Kim Jae-ju berkata bahwa kamu menjadi jauh lebih tidak sopan sejak pertama kali aku melihatmu. Apakah ayahku memberimu beberapa sponsor kasihan? Mendengar pernyataan dari pangeran, Kim Jae-ju berpikir bahwa pangeran pertama pasti mendapatkan informasi tentang mengendalikan para basmin dengan cincin curian. Dikarenakan pangeran pertama penasaran dengan apa yang Jeju bicarakan dengan kaisar, jadi dia datang jauh-jauh ke sini karena dia tidak bisa menunggu lagi. Lalu Jeju berkata bahwa dirinya pergi menemui kaisar saat fajar hari ini. Sepertinya kamu tahu tentang itu, seolah-olah kamu telah mendengar dari seseorang. Mendengar pernyataan dari Jeju membuat pangeran pertama terkejut. Lalu pangeran pertama berkata bahwa kamu dulu bersembunyi di balik Podrick dan sekarang kamu berbicara kembali kepadaku. Melihat hal itu, para penonton berkata, Jeju, biarkan saja dan beri dia tamparan yang bagus di wajahnya, maka aku akan memberikan semua koin yang aku punya. Dan salah satu penonton yang melihat hal itu juga ikut berkata bahwa jika kamu menamparnya, maka diriku akan benar-benar dapat memberikan 10.000 koin begitu saja kepadamu. Setelah itu,
Pangeran pertama bersiap-siap untuk menampar Jeju. Namun tiba-tiba, seseorang yang melihat kejadian tersebut menyuruh pangeran pertama untuk berhenti. Dan ternyata, seseorang tersebut adalah Mister Rumah Tangga Kekaisaran yang bernama Bram. Bram berkata, "Lakukan saja sesukamu. Aku tidak peduli jika kamu meludahi kuburanku atau apapun setelah aku mati. Tapi seperti pepatah terakhirku sebelum kematian, bahwa aku akan meletakkan ini di batu nisanku." Pangeran pertama yang mendengar hal itu menjadi kesal dan geram. Lalu dirinya berkata dalam hati, bahwa setelah aku menjadi seorang kaisar, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Jadi mari kita lihat apakah dia bisa menjalankan mulutnya dengan baik ketika lehernya telah dipotong. Lalu pangeran berbalik dan segera mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tinggal di sini lagi, dikarenakan sangat tidak begitu menyenangkan. Bram berkata, "Oke, baiklah, wajah tidak menyenangkan. Itu dikarenakan tidak menyenangkan bila bertemu denganmu. Jadi jangan pernah kembali lagi." Melihat hal itu, Jeju berterima kasih kepada Bram atas bantuannya. Bram berkata bahwa itu bahkan tidak sangat membantu. Dirinya hanya kesal karena keheningan paginya terganggu olehnya. Jeju berkata bahwa ada sesuatu yang ingin dirinya tanyakan pada dirinya. Mendengar hal itu dan menjelaskan bahwa jika permintaan untuk membunuh pangeran pertama, maka permintaan itu akan ditolak. Jeju menjelaskan bahwa bukan itu. Mendengar hal itu, Bram berkata, "Jika kamu bertanya sekali lagi, maka aku akan menerimanya. Jika kamu hanya ingin melihat-lihat, maka lakukanlah saja sendiri sesuka hatimu." Mendengar hal itu, Jeju meminta maaf. Jeju berpikir sepertinya dirinya telah membuat kesan yang sangat buruk, dikarenakan itu benar-benar bengkel teknik sihir dan itu bau minyak. Di sisi lain, para penonton yang melihat hal itu bertanya, "Apakah kamu benar-benar akan belajar teknik penyihir?" Aku di sini untuk meyakinkan dia untuk tidak mengepak makananku, dan bermacam-macam komentar lainnya. Jeju juga melihat sistem pemberitahuan yang berisi, "Kamu telah memasuki area sok-sok yang terkait dengan insinyur sihir. Membeli buku skill penyihir terkait sekarang dimungkinkan, dan skill terkait rekayasa gambar telah ditingkatkan." Melihat hal itu, Jeju berpikir, apakah itu karena aku memilih studi sihir ketika aku pertama kali memulai? Dan skill yang bukan job utamaku benar-benar begitu mahal. Melihat hal itu membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Dan munculnya sistem pemberitahuan yang mengatakan bahwa item di keranjang telah dibeli. Jeju melihat sistem komentar dari para penonton. Melihat hal itu, dia berkata bahwa dirinya akan melarang mereka dari obrolan. Jeju berpikir itu bagus, dikarenakan dirinya bisa menggunakannya sebagai contoh. Dan muncul sistem pemberitahuan yang mengatakan bahwa salah satu penonton yang bernama Lucha telah dilarang untuk mengobrol. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Dan sistem muncul yang berisi, "Akankah kamu menggunakan buku skill ini?" Jeju yang melihat hal itu mengkonfirmasi pilihannya. Setelah Jeju mengkonfirmasi pilihannya, muncul bermacam-macam sistem pemberitahuan yang telah ia pelajari. Dan juga muncul sebuah sistem pemberitahuan yang mengatakan kenyamanan teknik dan korelasi kehidupan sehari-hari telah dibaca dan dipelajari. Ini meningkatkan kemahiran dalam pembelajaran skill. Tidak lama kemudian, Jeju merasa mual dan pusing dikarenakan dirinya belajar 4 skill sekaligus. Dirinya juga belum memahami dengan sempurna. Rasanya dirinya seperti hanya menghafal cetakannya saja. Ya, seperti dasar-dasar dari teknik skill. Dirinya berpikir itu tidak apa-apa. Bahkan dengan pengetahuan setengah lengkap ini, dirinya harus bisa meniru skill jika dirinya tidak membuatnya. Lalu di itu berkata bahwa dirinya harus meningkatkan level skillnya untuk saat ini. Melihat situasi tersebut membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Lalu dia kembali menjelaskan bahwa dirinya akan tetap tinggal di sini,
di bengkel sementara waktu. Kalau begitu, mari kita pergi. Jeju segera mengetuk pintu. Mendengar ketukan tersebut, Bram segera membuka pintu dan bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih kamu butuhkan dariku? Mendengar hal itu, dia juga menjelaskan bahwa dirinya ingin meminta bantuan. Para penonton yang melihat hal itu bertanya sejak kapan dia begitu sangat sopan. Dan ada juga salah satu penonton menjelaskan bahwa bengkel Bram Kekaisaran berasal dari keluarga bangsawan terhormat dan juga Mister terbaik. Lalu Bram menyuruh Jeju untuk masuk ke dalam. Setelah mendengar perkataan dari Bram, Jeju segera masuk dan mengikuti Bram dari belakang. Di sisi lain, yang dimana pangeran pertama berada. Pangeran pertama berpikir dirinya mendengar bahwa bajingan kauli bodoh bertemu dengan ayah saat itu. Jadi sepertinya dia akan menyembunyikan beberapa skema rahasia. Dia hanya sedikit mengintimidasi, tapi tidak banyak yang berubah. Dasar kauli yang malang, kamu seharusnya tinggal di kamar kecilmu, dan kamu akan menonton penobatanku sebagai kaisar dari kuburmu. Pangeran pertama yaitu Jeju dan juga Bran berada. Bram bertanya, jadi apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? Dia juga menjelaskan bahwa dirinya ingin menggunakan bengkelnya. Orang berkata, jika kamu akan bermain-main, maka dirinya akan menolak. Dikarenakan teknik sihir tidak mudah untuk dimainkan. Jeju menjelaskan bahwa dirinya memiliki pemahaman dasar tentang itu. Jadi tidak perlu khawatir. Itu memalukan. Akan tetapi dirinya mengerti dasar-dasar mekanika dan termodinamika. Mendengar perkataan dari pangeran dan berkata bahwa itu sungguh sangat menarik. Tapi tunggu di sini sebentar. Bram segera menulis sesuatu di kertas dan berkata, bisakah kamu menafsirkan ini? Melihat hal itu, Jeju segera mengambil kertas tersebut. Lalu Ban segera menyuruh Jeju untuk segera duduk di sini. Bram menjelaskan bahwa lingkaran dibuat dari mekanisme yang umumnya digunakan di kekaisaran, dan itu disebut dengan sebutan laton. Jadi sekarang selesaikanlah. Mendengar hal itu, Jeju berpikir karaton adalah mineral yang digunakan seperti baja dalam rekayasa, dan 3 bahan yang digunakan di dalam lingkaran ini. Tidak lama kemudian, Jeju pun berhasil menyelesaikannya. Mendengar hal itu, Bram segera memeriksanya dan berkata, sayangnya, itu hanya setengah benar. Jeju menjelaskan bahwa dirinya mengerti. Jadi apakah dia tidak diperbolehkan menggunakan bengkel? Melihat situasi tersebut, para penonton bertanya, jadi apa yang terjadi? Apakah Kim Jae-ju dihilangkan? Dan ada juga salah satu penonton berkata, sepertinya begitu. Dirinya bilang itu hanya setengah benar. Di sisi lain, Bran menjelaskan, bahkan jika itu hanya setengah benar, itu adalah interpretasi yang memuaskan. Jadi gunakanlah bengkel sebanyak yang kamu inginkan. Namun berpikirlah dengan bijak. Tidak bagi-bagi anak muda sepertimu untuk tertarik pada teknik sihir, terutama seorang pangeran. Mendengar perkataan dari Bram, Jeju berkata bahwa tolong bimbinglah aku. Setelah Bram segera pergi sembari mengatakan bahwa dirinya akan memastikan pangeran pertama untuk tidak mendekat. Setelah mendengar pernyataan dari Bram, Jeju berpikir, sekarang dirinya tidak akan memiliki gangguan belajar pada teknik sihir ini. Lalu dia juga berkata kepada para penonton untuk mohon dimaklumin jika agak membosankan. Mendengar pernyataan dari Jeju, para penonton berkata, dia ingin melakukannya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Dikarenakan kita tidak bisa meninggalkan siaran di lantai 5. Dan beberapa waktu pun berlalu, sehingga sisa waktu 1 hari 16 jam. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Podrick datang dan berkata, Pangeran Kaisar telah disalibkan. Jeju yang mendengar hal itu berkata dalam hati, bahwa hari kelima telah datang. Podrick menjelaskan, bahwa kami harus menyelidiki lebih lanjut. Mendengar hal itu, Jeju bertanya tentang pelakunya. Podrick menjelaskan bahwa belum dimulai penyelidikan tentang penyebab kematian sang kaisar.
Namun tiba-tiba muncul seseorang yang mengatakan bahwa pangeran kedua yaitu Kaoli Diotoeprux mengambil hukum di bawah negara sebelum kehendak dewa. Podrick yang melihat hal itu bertanya, apa artinya itu Bailiff? Dan ternyata pria tersebut adalah Bailiff. Bailiff berkata, tangkap pembunuhnya dikarenakan Kaisar Dotoprux, dan juga karena situasi yang mengerikan itu. Kami akan dengan tegas bertanya kepada penjahat untuk mengakui dosanya di ruang interogasi. Melihat hal itu, dia berpikir bahwa sidang belum dimulai dan mereka memanggilku sebagai penjahat. Jeju yakin Bailiff merupakan anak buah pangeran pertama, dan Bailiff memerintahkan untuk menyingkirkan penjahatnya. Mendengar hal itu membuat Podrick menjadi terkejut, lalu Podrick memohon untuk menunggu, dikarenakan kamu tidak bisa membawa pangeran tanpa bukti. Singkat cerita, di sebuah persidangan, sang hakim membunyikan lonceng dan berkata bahwa dirinya mengerti banyak orang kelas atas di sini hari ini. Namun pengadilan Astroworld menilai semua orang itu sama. Namun guys, di sini Jeju berpikir bahwa baris dan urutan sekretaris sama seperti di video. Seperti takdir yang telah ditentukan. Salah satu hakim bertanya, silahkan sebutkan namamu. Dan di sini guys, di tengah pengadilan pangeran kedua kekaisaran Astroworld yaitu Kaoli Dotoprux menjadi tersangka pelaku pembunuh kaisar. Jeju berpikir, jadi ini yang Kaoli dirasakan waktu video yang dirinya tonton. Jadi ini bukan situasi yang baik. Sebagai yang besar bangsawan ini berada di pihak pangeran pertama. Disyarat ke tempat di mana tidak ada seorang pun di pihakku. Dan dianggap sebagai penjahat. Bagaimana aku harus tetap tenang tanpa gemetar? Apakah Anda punya cara untuk keluar dari situasi ini? Sang hakim bertanya, apakah kamu mengerti bahwa karena kejahatan telah dikonfirmasi, tidak akan ada pertanyaan tentang siapa pelakunya dan tidak ada pengacaranya yang akan hadir juga. Jeju yang mendengar hal itu mengatakan bahwa dirinya bersedia. Mendengar pernyataan dari Jeju, sang hakim kembali berkata bahwa kasusnya seperti ini. Hari ini, jam 2 pagi, Pangeran Tobruk kedua pergi ke kamar kaisar yang sedang tidur dan meminta audiensi dengan dirinya dan berbicara di ruang resepsi selama 30 menit. Dan sang hakim bertanya kepada saksi, apakah dirinya mengatakan sesuatu yang salah? Kesatria tersebut yang mendengar hal itu menjawab dan tidak mengatakan apapun, dan setelah 30 menit yang dimana tidak ada suara yang datang dari ruang penerima tamu. Kami para kesatria penjaga membuka pintu dengan curiga. Jeju yang mendengar hal itu berpikir bahwa persidangan yang direncanakan dengan hati-hati untuk menjebak dan menjatuhkan satu orang. Dan sang hakim kembali berkata bahwa Kaoli Dotoprux itu kamu. Setelah penyelidik menyelidiki penyebab kematian dari kaisar, ditemukan bahwa ada bubuk daun lapla kering di dalam teh yang dinikmati oleh kaisar. Daun bubuk lapla sama ditemukan pada pangeran kedua. Apakah ada keberatan atau kebohongan dalam apa yang aku katakan sampai saat ini? Jeju yang mendengar hal itu berkata bahwa maukah kamu mendengarkan jika ada. Mendengar pernyataan dari Jeju, sang hakim menyuruh Jeju untuk melanjutkan. Jeju menjelaskan bahwa dirinya tidak membunuh ayahnya yaitu sang kaisar. Sedangkan para saksi dari perwakilan kelas bangsawan yang mendengar perkataan dari Jeju berkata bahwa itu sungguh sangat menjijikkan. Aku akan mengulangi apa yang kaisar suka katakan. Apakah ada bukti dalam apa yang kamu katakan? Jika tidak, kami akan mengakhiri persidangannya. Jeju menjelaskan bahwa dirinya tidak punya bukti, tapi dirinya hanya punya saksi. Dan dirinya akan mengangkat lehernya jika ada keraguan dalam apa yang ia katakan. Mendengar hal itu, pria itu kembali berkata, karena itu adalah permintaan terakhirmu sebelum kematian, maka sebaiknya kami akan mendengarkannya terlebih dahulu. Jadi panggil saksinya. Tidak lama kemudian, seseorang saksi berjalan menuju persidangan. Semua orang yang melihat kedatangan saksi tersebut terkejut berkata
Bagaimana mungkin? Dikarenakan mereka bilang dia sudah meninggal. Kalau begitu, persidangan ini. Tapi orang yang berdiri di sana adalah sang kaisar sendiri. Nah guys, ternyata saksi dari Jeju tidak lain dan tidak bukan adalah sang kaisar itu sendiri. Orang-orang bertanya apa yang sedang terjadi, dikarenakan mereka pikir sang kaisar telah tiada. Jadi apa yang sedang terjadi sebenarnya? Nah guys, di sini sang kaisar berkata bahwa dirinya telah bersyukur dikarenakan kalian semua terlihat begitu sehat. Jadi dirinya dapat memberitahu bahwa kalian bersama dengan Sloan selama aku di kekaisaran. Di sisi lain, yang dimana sang saksi di kelas bangsawan terkejut. Lalu dirinya bertanya bahwa yang muncul di persidangan tidak lain kaisar adalah sang kaisar yang sebenarnya. Dirinya bertanya apa yang sedang terjadi dan apakah dia tidak mati. Lalu sang kaisar bertanya, Adipati Magnus, sudah lama ya kamu menjadi lebih sehat sejak terakhir kali aku melihatmu. Dan ternyata guys, nama saksi dari kelas bangsawan adalah Adipati Magnus. Tolong maafin Mimin ya guys, karena lupa nama dari saksinya. Magnus yang mendengar pernyataan dari kaisar semakin ketakutan dan berkata, Kaisar. Lalu sang kaisar kembali berkata, sejak kapan dirinya harus menatap kalian semua? Lalu persidangan yang mendengar pernyataan dari sang kaisar seketika panik dan ketakutan. Lalu mereka segera bersujud dan berkata, Yang mulia, untuk kehormatan kekaisaran dan untuk warga di bawah kehendak dewa, tolong perhatikan kami. Jeju yang melihat kaisar berpikir bahwa dia terlihat seperti sedang bersenang-senang. Dan apakah aku salah? Sedangkan para penonton yang melihat hal itu berkata bahwa aura kaisar sungguh sangat gila. Sepertinya dia adalah bantal sofa. Lalu sang kaisar berjalan menuju Adipati Magnus dan berkata bahwa ada tempat-tempat di mana pajak telah dinaikkan secara besar-besaran. Sungguh kekecewaan. Lalu sang kaisar menurut sang adipati untuk berdiri, dikarenakan ketika ada begitu banyak orang yang menonton dan bertanya, adegan macam apa ini dari adipati? Lalu sang kaisar memanggil nama adipati. Mendengar panggilan tersebut, sang adipati menjawab, iya. Sang kaisar kembali berkata bahwa siapa yang seharusnya duduk di atas. Mendengar hal itu, adipati menjelaskan bahwa Anda yang mulia. Sang kaisar bertanya, jadi tidak masalah jika aku memberikan penilaian. Adipati menjelaskan bahwa dirinya tidak masalah dan akan menerimanya. Sang kaisar memberi perintah untuk membawakan kursi tersebut. Setelah itu, sang kaisar duduk di kursi itu sembari berkata bahwa perkenalannya terlalu lama. Jadi sekarang kita akan memulai persidangan. Lalu sampai saat minta coach untuk merangkum persidangan tersebut dengan mudah. Coach yang mendengar perkataan dari kaisar semakin ketakutan dan dirinya berpikir seharusnya dirinya tidak bekerja sama dengan Magnus. Dikarenakan di episode sebelumnya, dirinya berbincang-bincang dengan Magnus dan berkata bahwa untuk menjaga dirinya, mendengar perkataan dari coach, Magnus mengatakan bahwa jangan khawatir dan percayalah pada dirinya. Dan inilah sedikit ungkapan terima kasihku. Nah guys, setelah itu, coach mengatakan dengan terbata-bata bahwa sidangnya. Namun sang kaisar memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa tidak perlu untukmu dan menyuruh Kain untuk merangkum persidangan tersebut. Kain menjelaskan bahwa saat persidangan, pangeran kedua yaitu Kaulito Toprux ditangkap dan ditakwa atas pembunuhan sang kaisar. Dan saat ini terdakwa Kaulito Toprux telah dikabulkan permintaannya untuk menjadi saksi. Sang Faisal, dia mendengar hal itu memutuskan bahwa dirinya akan segera menyatukan keputusannya. Dan adakah yang keberatan dengan keputusan yang telah dibuat? Mendengar hal itu seluruh persidangan menjawab bahwa tidak ada.
Dan itu merupakan penilaian yang luar biasa yang mulia. Sang kaisar berkata, melihat kejadian yang terjadi saat dirinya pergi, sepertinya Adipati Magnus telah melakukan banyak dosa. Jadi mulai sekarang, kamu bukan hakim yang diberkati oleh Dewa Desmir. Apakah kamu mengerti untuk ini? Mendengar hal itu, Adipati Magnus menjelaskan bahwa dirinya mengerti atas apa perintah dari sang kaisar. Sang kaisar berkata bahwa itu bagus kalau kamu tahu itu. Sekarang aku mengatakan apa yang aku inginkan. Pertama-tama, kamu bersumpah untuk melakukan persidangan tanpa emosi pribadi. Dan yang kedua, aku menyuruhmu untuk mengawasi para bangsawan dan menjaga opini publik. Tapi kamu tidak melakukannya. Seluruh persidangan yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa diam dan ketakutan. Setelah sang kaisar selesai menghukum Adipati Magnus, sang kaisar kembali mengatakan bahwa yang ketiga adalah kamu memihak kepada Sloan, yaitu pangeran pertama, dan menjadi tikus yang menggerogoti kekaisaran. Jadi aku benar-benar merasa kecewa kepadamu. Adipati Magnus menjelaskan bahwa itu hanya salah paham saja, dikarenakan dirinya kurang tidur dan khawatir apakah warga akan menjadi kelaparan. Sang kaisar menjelaskan, apakah seseorang seperti itu menandatangani dokumen yang menyebutkan harga 10 jenis biji-bijian tahun ini, menyetujuinya dan mengirimkannya ke Sloan, yaitu pangeran pertama. Setelah mendengar pernyataan dari sang kaisar, Adipati Magnus hanya bisa terdiam dikarenakan ketakutan. Sang kaisar menjelaskan bahwa dirinya tidak melihat satu ons pun bukti atau tanggung jawab dalam kata-katamu. Halo sang kaisar, ucap Grandmaster keempat yaitu Alec dan Grandmaster kelima yaitu Li Nehi. Mendengar panggilan dari sang kaisar, sang master menjawab panggilannya dengan mengatakan, iya. Sang kaisar menjelaskan bahwa mulai sekarang Adipati Magnus akan diperlakukan sebagai pendosa kelas 1. Jadi seret dia seperti anjing ke dalam penjara yang terdalam. Setelah itu, kedua Grandmaster segera menangkap sang Adipati Magnus. Sedangkan Adipati Magnus segera memberontak dan berkata bahwa kalian semua bajingan, jangan berani memegangku. Kemudian Adipati Magnus menjelaskan pada kaisar bahwa ini adalah konspirasi seseorang. Setelah itu, sang kaisar memberi isyarat untuk menyeretnya keluar dari persidangan. Setelah melihat isyarat tersebut, kedua Grandmaster mulai menyeretnya dan memasukkannya ke dalam penjara terdalam. Nah guys, di sini sang kaisar berpikir bahwa dirinya memang mendengarkan konspirasi seperti ini. Dikarenakan 4 hari yang lalu di ruang resepsi kaisar, sang kaisar bertanya, apakah kamu memintaku untuk melakukan bunuh diri ini? Dan sang kaisar meminta untuk penjelasan di balik alasan dari permintaannya. Jeju menjelaskan bahwa kesabarannya menipis untuk terus memperhatikan tindakan saudaraku yang begitu kurang ajar. Mendengar hal itu, sang kaisar bertanya bahwa dirinya telah melihat apa hubungannya dengan kematiannya. Jeju menjelaskan bahwa jika yang mulia mati, maka kakak laki-lakinya akan bertindak atas kepribadiannya untuk mencoba menyingkirkan dirinya, dikarenakan sang pangeran pertama menganggap pangeran kedua sebagai pengrusak pemandangan saja, dan itu akan menjadi cara yang kekanak-kanakan. Jadi dia ingin mempermalukan sang pangeran kedua di depan umum dengan mencoba kematianmu kepadaku dan membuka persidangan. Mendengar hal itu, sang kaisar menjelaskan, jadi kau kauli. Jadi itu alasannya untuk mengatasi dan membalikkan situasinya. Setelah mendengar hal itu, Jeju menjelaskan kembali bahwa dirinya bersedia. Nah guys, kita balik lagi ke cerita utamanya. Di sini sang kaisar berkata, kalau begitu, dirinya akan mengakhiri persidangan ini sekarang. Jadi biarkan Kauli keluar dari tahanan dan tangkap serta seret pangeran pertama yaitu Sloan Dotoprux ke sini untuk persidangan atas pembunuhan kaisar. Tidak lama kemudian, kedua pangeran tiba di persidangan.
sedangkan pangeran pertama memberontak dan meminta untuk dilepaskan. Para penonton yang melihat hal itu berkata, lihat betapa berbedanya suasana saat Kim Jeju diseret, dikarenakan mereka hanya mengawalnya, sedangkan pangeran pertama bahkan tidak memakai borgol. Lalu pangeran pertama berkata bahwa ini semua adalah bagian dari rencana kauli bajingan itu. Mendengar hal itu, sang kaisar menjelaskan, apakah dirinya terlihat seperti ayahmu sekarang? Apa yang kamu lakukan? Tidak hormat sepenuhnya dan memanggil namaku. Setelah mendengar pernyataan dari sang kaisar, pangeran pertama meminta maaf atas apa yang dirinya ucapkan. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Lalu pangeran pertama melihat pangeran kedua dengan begitu kesal. Namun Jeju mengabaikannya dan berkata bahwa biarkan saja dia mengamuk. Lalu muncul pemberitahuan sistem yang mengatakan bahwa salah satu user yang bernama Luka telah memberikan donasi sebesar 200 koin. Dan ternyata guys, salah satu user tersebut meminta maaf dikarenakan dirinya akan menimbulkan koin sebagai permintaan maaf. Alasan dirinya mengutuk Jeju dikarenakan Jeju telah melakukan teknik sihir dan membuat dia merasa begitu buruk. Jadi jangan maafkan aku. Dan pelayar tersebut meminta tolong untuk menghapus blokirannya dari obrolan. Jeju yang melihat pesan tersebut tersenyum dan segera menyilangkannya. Di sisi lain, sang kaisar berkata bahwa sekarang untuk memulai persidangan. Namun tiba-tiba Jeju memotong pembicaraan dan mengatakan untuk menunggu dikarenakan beberapa saat yang lalu dirinya berdiri di kursi terdakwa. Dan jika Anda ingin bertanya, apakah saya merasa dirugikan? Maka saya ingin mengatakan demikian. Orang-orang yang mendengar hal itu merasa terpukau dikarenakan pangeran kedua yaitu Jeju telah berani memotong pembicaraan saat sang kaisar berbicara. Jadi sesuatu yang besar mungkin saja terjadi. Lalu sang kaisar menyuruh pangeran kedua untuk terus berbicara. Mendengar hal itu, pangeran kedua berterima kasih. Oleh karena itu, saya ingin membuktikan secara pribadi kejahatan pangeran pertama, yaitu Sloandu Toprux. Jadi tolong beri dirinya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Sekaligus mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Setelah mendengar ucapan dari pangeran kedua, sang kaisar mengizinkannya untuk membuktikan bahwa pangeran kedua tidak bersalah. Seluruh persidangan yang mendengar hal itu terkejut. Sedangkan Jeju berterima kasih atas kehormatan Anda. Jeju berpikir bahwa kalian tidak akan percaya jika itu adalah kaisar yang kalian kenal. Dia biasanya akan menyuruhku pergi karena sombong. Tapi itu adalah ghost stop yang direncanakan. Lalu Jeju mengatakan, jadi sekarang kepada terdakwa bahwa kita akan memulai interogasi kepada Sloan Toprux. Pangeran kedua bertanya, apakah namamu adalah Sloandu Toprux? Pangeran pertama yang mendengar hal itu menjadi kesal dan berkata bahwa beraninya kamu. Namun Jeju kembali berkata bahwa dirinya akan bertanya sekali lagi. Dikarenakan penolakan untuk menjawab, mengikuti hukum dari kehendak dewa, maka keputusan langsung dapat dibuat. Jadi tolonglah dijawab. Setelah mendengar hal itu, pangeran pertama menjawab bahwa benar dirinya adalah Sloandu Toprux. Jeju menjelaskan, kalau begitu, biarkan diriku bertanya segera. Sloandu Toprux, apakah kamu mencoba membunuh sang kaisar? Namun pangeran pertama yang mendengar pernyataan dari Jeju hanya bisa terdiam. Jeju kembali bertanya, apakah kamu mencoba membunuh sang kaisar?
Setelah mendengar hal itu, pangeran pertama menolak pernyataan dari Jeju dan berkata bahwa omong kosong apa ini semua. Jeju bertanya sekali lagi, apakah kamu memiliki bukti untuk menyangkal klaimku ini? Dikarenakan aku berpikir itu untuk menunjukkan bukti bahwa dia tidak melakukannya. Dan biasanya ini tidak masuk akal, tapi mengetahui Sloan. Jika aku mendorongnya seperti ini, setelah mendengar pernyataan dari Jeju, pangeran tersenyum, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Pangeran pertama mengatakan, dasar bajingan sombong, dan bukti katamu. Caramu meniru kaisar sangatlah lucu. Jadi Kauli, apakah kamu mengejar posisi sang kaisar? Aku tidak tahu siapa yang menggodamu, tapi jika kamu berlutut dan memohon pengampunan sebelum sesuatu meningkat, maka diriku akan memaafkanmu dikarenakan kita sedang dalam persidangan. Namun Jeju berpikir, jika ini adalah kauli yang asli dan mudah dimanipulasi, maka dia akan mempercayaimu sebagai satu-satunya saudara dikarenakan tahun Kekaisaran 944 di 19 Februari, yaitu hari ini, adalah hari ulang tahunnya. Ayah tidak tertawa akhir-akhir ini. Jadi apa yang harus dirinya lakukan untuk membuatnya bahagia? Ketika dirinya bertanya kepada saudara laki-lakinya, dia tersenyum lebar dan mengatakan ini kepadaku, bahwa ayah suka hewan sihir. Jadi dia akan senang jika kamu meminta hewan sihir untuk ulang tahunmu. Dan pada tahun kekuasaan Kekaisaran 944 di bulan 20 Februari, yang dimana dirinya sekarang berumur 10 tahun. Jadi dirinya meminta hewan sihir pada hari ulang tahunnya, dan dirinya dapat ditampar tepat di wajahnya oleh ayahnya. Dan pada tahun Kekaisaran 944 di bulan 2 Februari, yang dimana Podrick terkejut dan bertanya kepada dirinya, apa yang sedang terjadi? Podrick berkata bahwa jangan khawatir, dikarenakan dia akan mencari tahu apa yang salah. Dan dirinya bertanya, mengapa lebih banyak air mata keluar setelah aku dihibur? Pada kekuasaan Kekaisaran 944 di 22 Februari, dirinya membuat ruang rahasia di bawah kamarnya tanpa sepengetahuan ayahnya sendiri. Dirinya menawarkan koin emas untuk Podrick yang sudah membantunya. Namun Podrick menolak koin tersebut dikarenakan dia akan memberiku hewan sihir di masa depan. Dan sepertinya dirinya akan tidur nyenyak malam ini. Pada tahun Kekaisaran 944 di 29 Februari, yaitu ruang rahasia perlahan dipenuhi dengan hewan sihir. Tapi kenapa Podrick menurutnya untuk merahasiakan dari ayahnya? Dikarenakan setahu Kauli, yang mulia akan menyukai hewan sihir ini. Dan pada tahun kekuasaan 945 di 12 Mei, yang dimana dirinya tidak percaya dikarenakan ayahnya membawa hewan sihir yang Kauli sembunyikan di kamarnya dan memarahinya. Dirinya gemetar ketika dia menyuruhku untuk membakarnya dengan tanganku sendiri. Dia bertanya, bagaimana dia mengetahuinya? Dikarenakan dunia tidak memberitahu siapapun kecuali saudara laki-lakinya. Dan dirinya bertanya, apakah itu Podrick? Tapi itu tidak mungkin. Jadi dirinya tidak ingin memikirkannya lebih lama lagi. Pada tahun kekuasaan 948 di 23 Mei, yang dimana pada akhirnya Kauli membakar semua hewan sihir dengan tangannya sendiri. Jadi dirinya tidak pergi ke bar rakyat jelata yang dimana tidak ada yang bisa mengenali dirinya dan memutuskan untuk minum. Kali ini dirinya berjanji pada dirinya untuk memelihara hewan sihir lagi. Tetapi tanpa sepengetahuan saudaranya, di dekat tempat duduknya, para pemburu hewan sihir dengan keras membual tentang pemburuan hari ini.
Tanpa sadar, dirinya melemparkan sangkirnya dan berteriak, dan pada akhirnya dirinya terbangun setelah dipukul oleh Fodrik tepat di sampingnya. Pada tahun Kekaisaran 948 di 23 Juni, yang dimana dirinya tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Dan Kauli berpikir, sepertinya hewan sihir lebih baik daripada manusia. Nah guys, di sini Jeju menjelaskan bahwa kita akan melanjutkannya. Mendengar hal itu, pangeran pertama mengatakan, "Iya baik, jika kamu mengatakan seperti itu, maka dirinya akan mendengar buktimu." Dirinya akan memanggil para basement yang menjaga ruang persepsi ke tempat saksi. Jeju yang mendengar hal itu mengatakan bahwa itu bagus. Jadi saksi akan berdiri di atas kursimu. Pangeran pertama bertanya kepada satria di stan, sembari memegang cincin di balik sapu tangannya. Siapa yang kamu lihat di ruang resepsi? Nah guys, di sini Mimin akan sedikit menjelaskan kenapa pangeran pertama sangat percaya diri. Itu dikarenakan dirinya memiliki cincin yang bisa mengontrol basement. Jadi itu sangat mudah mengendalikan apa yang mereka katakan. Maka yang kalah adalah kamu, Kauli, ucap pangeran pertama dalam hatinya. Jadi guys, mendengar pernyataan dari pangeran pertama, para kesatria basement tersebut menjelaskan bahwa itu adalah pangeran Sloan Dutoprux. Mendengar hal itu membuat pangeran pertama terkejut. Pangeran pertama bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Para basement kembali menjelaskan bahwa dirinya berbicara dengan restu dari Dewi Kemenangan. Dikarenakan Enian dan kehormatannya sebagai seorang kesatria, dirinya yakin itu adalah pangeran pertama yaitu Sloan Dutoprux. Pangeran pertama yang mendengar hal itu semakin terkejut dan dirinya bertanya dalam hati, apa maksudnya ini? Itu tidak mungkin. Setelah mendengar penjelasan dari basement, sang kaisar bertanya, ada apa Sloan? Kamu terlihat seperti kamu tidak senang dengan sesuatu. Apakah ada yang mengganggumu? Mendengar pernyataan dari sang kaisar, pangeran pertama semakin ketakutan dan bertanya dalam hati, jika cincin kaisar yang sebenarnya mengacaukan perintahku, maka habislah aku. Setelah itu, pangeran pertama hanya bisa terdiam, sehingga membuat cincin yang dipegangnya menjadi terjatuh. Melihat cincin tersebut terjatuh, Jeju segera mengambilnya dan berkata bahwa kamu mengakui bukti sendiri dan menyelamatkan upaya kami untuk menemukannya. Sloan Dutoprux, kamu adalah penjahat yang bertanggung jawab atas persidangan pembunuhan sang kaisar.